polisnya in force gitu dan dia nggak lama meninggal gitu masih dalam periode bulan pertama itu 1,67% dari 20% uang pertabungan atau 20% dari premi setahun. Nah, ini faktor pengali ini Bapak Ibu bisa lihat ya dari tahun pertama, kedua, ketiga ya untuk masing-masing cara pembayaran premi. Nah, ini faktor pengalinya lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya dia sudah masuk tahun kelima dan cara bayarnya tahunan, dia udah dapat 100%. Tapi kalau semesteran, itu di usia awal tahun kelimanya itu masih 90% kalau dibayar semesteran. Gitu ya. Kalau kuartalan 80%. Bulanan 80. Ya, 81,67. Sampai akhirnya dia 100% setelah 5 tahun. Ya, istilahnya seperti itu. Setelah dibayar 5 tahun. Dia meninggal dunia 100%. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya dia meninggal dunia setelah masa pembayaran premi, nah nanti semua jatuhnya akan ke penerima manfaat Bapak Ibu. Baik manfaat tunai tahunannya dia dan juga manfaat akhir masa asuransinya. Seperti itu. Jadi tertanggung meninggal, manfaat tunai tahunan, manfaat akhir masa asuransi, itu jatuhnya nanti akan ke penerima manfaat. Seperti itu. Tapi kalau dia masih hidup, semua akan jatuh ke pemegang polis. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasi yang normal, saya bilang. Kenapa yang dibilang normal? Kenapa? Karena dia hidup sampai akhir masa asuransi. Bayar 5 tahun, ya. Setelah itu ya santai-santai, tinggal duduk manis. Kenapa? Karena akhir tahun kelima polis ada dapat 40 juta. Ini kalau kita lihat ini preminya itu setahun adalah 100 juta. Ya, 100 juta. Sorry, premi per tahunnya 20 juta. 20 juta. 20 juta dan total premi yang dibayarkan adalah 100 juta. Oke, nah 20% dari 20 juta berapa? 4 juta. 4 juta itu nanti akan eh, didapatkan setiap tahunnya itu selama 10 tahun. Jadi totalnya itu adalah 40 juta. Gitu. Dan nanti di akhir tahun ke-15, 100 jutanya akan balik lagi. Gitu. Karena dia bayarnya kan 20 juta setahun, jadi kali 5, 100 juta. Jadi totalnya didapat oleh si nasabah berapa? 140 juta. Ya, 140 juta itu adalah 700% dari premi yang setahun kan. Berarti 700% dari 20 juta atau 140% dari premi yang dibayarkan. Ya, 140 juta adalah 140% dari 100 juta. Itu yang akan didapatkan oleh si nasabah. Ya. Tapi walaupun dia bayarnya bulanan, walaupun dia bayarnya kuartalan, semesteran, dapatnya tetap tahunan ya Bapak Ibu ya. Mulai akhir tahun kelima sampai tahun-tahun berikutnya. Oke. Nah, ini ilustrasi yang kedua di mana si pembayar premi atau ini dia Pak Rido ini dia pembayar premi juga dan tertanggungnya anak gitu ya, tertanggungnya anak. Tapi di sini Pak Rido yang eh, meninggal dunia nih. Pak Rido meninggal dunia. Nah, itu bisa di switch Bapak Ibu. Bu Ridonya bisa jadi pemegang polis. Nah, itu menarik ya di situ ya. Jadi pemegang polisnya jadi eh, Bu Rido gitu ya. Tapi dia nggak perlu dia mau bayar lagi ya. Nah, pihak keluarga menggantikan Pak Ridwan menjadi pembayar premi sampai tahun ke-5. Jadi di sini dia tetap dapat sesuai dengan kondisi kontrak polis awal gitu ya. Tapi kalau misalnya si tertanggungnya meninggal di tahun ketiga, itu nanti akan ada faktor pengalinya seperti itu. Faktor pengalinya 20% sampai 20 juta, jadi faktor pengali lagi. Jadi ini kondisi di mana si pemegang polis itu meninggal dunia, tertanggungnya anak ya Bapak Ibu ya. Itu kita bisa switch pemegang polisnya ke istrinya. Jadi dalam hal ini ya si Bu Rido itu. Kenapa? Karena memang di sini di produk ini nggak ada payer ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dalam memilih siapa yang jadi tertanggung ya. Nah, karena memang kalau saran saya pribadi ya lebih baik si pencari nafkah atau si kepala keluarga yang menjadi tertanggung. Supaya apa? Supaya nanti manfaat tunai tahunan atau manfaat akhir masa asuransi bisa jatuh ke penerima manfaat. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk fiturnya.
Ya, fitur-fiturnya kita kita lihat di sini jenis produk ini adalah dwiguna. Ya, asuransi jiwa dwiguna itu kombinasi di mana di situ ada proteksi jiwa dan juga ada manfaat tunai tahunannya. Kemudian usia masuknya kita bisa lihat di sini 1 bulan sampai 70 tahun maksimum untuk ulang tahun yang terdekat plus minus 6 bulan. Ya, pemegang polis harus orang dewasa minimum 18 tahun. Ya, dan minimum preminya Bapak Ibu bisa lihat di sini tahunan 12 juta. Jadi cukup terjangkau lah dengan bulanan 1 juta. Gitu. Ya, dia punya 12 juta setahun, dia bisa ambil ini. Ya, bisa ambil AFI ini. Oke, mata uangnya rupiah dan masa asuransinya bisa pilih 15 atau 20 tahun. Oke, dan kemudian untuk grace period, Bapak Ibu bisa ini sedikit berbeda dengan uh, grace period yang ada di produk-produk tradisional yang lain atau mungkin di unit link ya. Kalau kita bicara unit link itu kan 90 hari ya Bapak Ibu ya. Kalau di produk tradisional pada umumnya itu 45 hari, tapi di produk Allianz Future Income ini atau AFI ini itu adalah 1 bulan kurang lebihnya ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini 30 hari kurang satu. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini tanggal jatuh tempo pembayaran premi itu contohnya di sini adalah 5 Januari. Nah, di situ grace periodnya harganya udah mulai jalan tuh. Jadi 5 Januari ini harganya mulai jalan dan nanti berakhirnya di 4 Februari. Which is itu kan 1 hari sebelum 5 Februari gitu ya. Jadi patut diperhatikan ya. Dan kalau misalnya dia jatuh tempo pembayaran preminya 31 Januari, nah argonya udah mulai jalan ya. Argo grace periodnya udah mulai jalan 31 dan nanti berakhir di tanggal 28 atau 29 Februari tergantung itu tahun kehabisan atau bukan. Seperti itu. Dan pemulihan polis ini nggak lama-lama nih Bapak Ibu. Pemulihan polis kan biasanya 2 tahun ditunggu ya. Tapi di produk AFI ini hanya tersedia selama 6 bulan sejak polis lapse ya. Jadi patut diperhatikan untuk grace period dan juga pemulihan polisnya karena memang lebih singkat dari produk-produk kita yang sebelumnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk underwritingnya tadi saya sampaikan kita ada GIO, Guaranteed Issued Offer, Issuance Offer gitu ya. Di mana dengan premi sampai dengan 400 juta setahun ya untuk satu orang ya per jiwa nih ya Bapak Ibu ya. Itu tanpa pemeriksaan kesehatan. Jadi itu acceptance-nya tuh gampang banget. Ya, jadi nggak ada pertanyaan kesehatan ketika dia eh, apa namanya mengisi yang namanya SPAJ atau yang ada di Discover gitu ya di Discover itu ya nggak ada pemeriksaan kesehatan gitu. Jadi simple banget ya. Terus kemudian kalau setelah 400 juta itu baru kena namanya underwriting ya di atas 400 juta setahun itu baru kena underwriting di mana ada pemeriksaan kesehatan gitu ya. Terus kalau misalnya, jadi boleh nggak sih kita bisa ambil dari 400 juta jiwa, 400 juta setahun? Boleh banget Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tabel medis ini ya, kalau lihat di tabel medis ini, itu sampai usia 45, sampai usia 45 dengan premi 700 juta, itu non medical kok. Ya, bahkan sampai usia 50 bahkan ya, sampai usia 50 sampai dengan 700 juta itu non medical. Kalau sehat-sehat aja, wah, nggak ada masalah lah menurut saya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, di bawahnya yang tabel medis nomor 2 itu yang ya atas untuk untuk agent, tabel medis untuk agent non MDRT sama MDRT yang di bawah. Oke, terus ini yang kanan ini tabel medis untuk anak ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk pengecualiannya juga sama seperti produk asuransi jiwa yang lain, kita lihat di sini ya. Karena di konvensional ada pengecualian untuk bunuh diri di 1 tahun polis pertama ya periode 1 tahun pertama untuk polis Allianz Future Income ini ya. Terus kemudian tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan ya atau terlibat kegiatan kriminal itu menjadi pengecualian untuk produk ini seperti itu ya. Dan ini yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ya. Kita lihat yang tidak diperbolehkan apa aja, perubahan tertanggung nggak bisa ya. Tertanggung itu nggak bisa dirubah, perubahan premi ya ini saklek ya, nggak boleh naik nggak boleh turun ya. Kalau misalnya mau nambah ya beli polis lagi gitu ya. Perubahan uang pertanggungan juga nggak bisa, perubahan masa asuransi juga tidak bisa, perubahan frekuensi atau cara pembayaran premi juga nggak bisa, dari tahunan pindah ke bulanan atau sebaliknya nggak bisa. Yang diperbolehkan kita lihat di sebelah kiri ada penggantian pemegang polis tadi, bisa ya dari Parido ke Burido. Terus kemudian penggantian alamat pemegang polis, perubahan penerima manfaat, perubahan metode pembayaran dari auto debit atau ke transfer ya. Karena di sini mau dia transfer mau dia auto debit
atau debit gitu ya, mau rekening mau kartu kredit itu dapatnya sama gitu ya. Dan kemudian yang boleh diperbolehkan lagi adalah hal-hal yang tidak berpengaruh pada faktor resiko. That's it. Oke. Dan kemudian ini comparison ya Bapak Ibu ya, perbandingan antara produk kita AVI ini dengan produk kompetitor yang hijau sama merah ya. Bapak Ibu pasti udah paham lah ya, ini perusahaan apa gitu ya. Kalau kita lihat jempol-jempolnya yang paling banyak gitu ya. Dari masa asuransi kita paling bagus, masa pembayaran premi kita 5 tahun. Terus kemudian manfaat akibat tertanggung meninggal dunia juga lebih bagus. Manfaat tunai tahunannya juga lebih oke ya. Terus ada ilustrasi ya. Kalau kita lihat persentase berapa dapatnya juga lebih oke ketimbang kompetitor kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, dan untuk komisinya kita bisa lihat di sini ya, komisi itu untuk yang 15 tahun, tahun pertamanya 7%, tahun kedua juga sama. Untuk yang 20%, 20 tahun itu 9%. Gitu ya. Nah, ini masih ada campaign ya di eh, kuartal final ini ya, Bapak Ibu ya, di Q4 ini ya. Jadi masih dihitung 100% untuk KLP-nya Bapak Ibu. Pray. Ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Ya, kita mau refresh lagi ya. Memang ini sosialisasi ini udah beberapa kali kita lakukan, Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita refresh lagi terkait pengetahuan tentang AVI dan saya informasikan juga Bapak Ibu, playbook dari Allianz Future Income ini sudah ada, sudah kita eh, taruh di agency Connect ya, di features, dan kemudian Bapak Ibu bisa download playbooknya, Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri dan juga bisa latihan di situ. Kenapa? Karena ada script, ada persona yang Bapak Ibu bisa uh, praktekkan ya dengan orang-orang terdekatnya Bapak Ibu atau mungkin dengan tim dari Bapak Ibu sendiri. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ya terkait ini mungkin kita bisa langsung ya Mas Marvin ya, kita bisa langsung Boleh, eh boleh. panggil ini nih bintang tamu Ya, utamanya gitu ya pada narsum sore utama ini ya. hari. Betul sekali. Ibu Christine Liman ini orang-orang ya, leader yang luar biasa yang wah nggak pelit ilmu ya Bapak Ibu ya. Halo Bu Christine, Halo apakah Mas Finan, sudah siap? suara saya sudah terdengar? Saya tek Sudah terdengar Ibu dengan jelas jelas. sekali, Oke, jelas dan merdu sekali nih Bu merdu Christine. ya. Tapi nggak nyanyi hari ini kita. Oh iya iya iya. Nah, nanti durasinya kepanjangan nanti kalau Bu Christine. Oke. Oke, Bu Christine, apa kabar nih? Sehat-sehat Kabar ya? baik, semangat berafi-afi. Oke, semangat berapi-api, puji Tuhan luar biasa. Oke, ini Bu Christine ini udah langganan banget. Nah, kita panggil ya untuk building selling muscle ini. Bahkan udah sampai 3 kali ya, Bu Christine ya. Udah sampai Tiga tiga kali kali ya. ya, Bu Christine. Dulu Legacy Pro, 3 kali. ACP, iya. Mhm, mhm. Sekarang AFI. Acep, iya, iya betul. Nah, Pokoknya saya eh, diminta Bu sharing, saya Christine, siap. Nggak berani bilang enggak. keren banget lah. Makanya nih apa ya benar-benar Bu Christine ini nggak pelit ilmu nih untuk kita semua dan sudah mau berbagi itu luar biasa banget Bu Christine. Oke, Bu Christine nih kira-kira nih pandangan Bu Christine tentang produk-produk yang baru launching belakangan ini ya baru Allianz keluarkan itu saya lihat nih Bu Christine ini selalu berhasil dan semangat menjualnya. Nih, tipsnya apa sih Bapak Ibu Bu Christine itu? Tips, tips menjual. Sebelum ke tips kali, saya merasa ini dulu perasaan Iya. saya dulu ya. Mm-mm. Saya merasa Oh iya perasaannya bersyukur. Bu Christine Iya, betul. Mm-mm. langsung to the point aja. Saya merasa bersyukur ya, Allianz sangat Mm-mm. inovatif menjawab tren market gitu ya. Jadi bersyukur karena sepanjang saya berkarir di Allianz ya, dulu itu saya ingat banget Mas Finan, waktu saya join ya, produk kita itu cuma ada 2 macam. Dan udah kita jual itu Oh. aja, die-die make it. Mhm. Dan waktu itu premi juga cuma 500.000, 1 juta juga udah juara banget gitu ya. Karena produknya pada saat itu sangat sedikit. Tapi itu adalah produk yang terbaik di masa itu ya. Nah along the way
ya market juga punya demand dan perusahaan merespon terhadap demandnya market dan today kita punya yang namanya AVI. Jadi saya sangat bersyukur ya itu bisa menambah peluru untuk kita nambah omset, rekrut tim dan grow bareng-bareng di Allianz gitu. Keren Bu Christine. Oke, jadi ini nambah amunisinya buat Bu Christine dan juga teman-teman semua yang di sini ya untuk kejar ya pencapaiannya di tahun 2025 ini Mm-mm. ya, betul ya Bu Christine ya. Iya. Oke. Oke, thank you Bu Kristen nih. Dan jadi bisa langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan utama nih karena banyak banget yang ingin bertanya. Ada sekitar 6 pertanyaan nih yang sudah kita rangkum dari rekan-rekan semua gitu ya yang ingin bertanya ke Bu Kristen nih ya. Oke, Mm. ini yang pertama nih. Ya tadi kan mungkin Bu Kristen udah sempat apa namanya menjelaskan juga kesannya Bu Kristen ya, kesan pertamanya Bu Kristen saat mendengar atau mengetahui launching produk tentang AVI ini seperti apa, Bu Christine? Saya merasa happy, merasa diperlengkapi lebih karena pada saat kita ke Mhm, market mhm, itu ya Mas Finan, saya selalu pakai segitiga mhm, piramida asuransi itu gitu ya. Jadi asuransi itu kan mhm, sebenarnya mhm, mhm. sebelum AVI muncul, asuransi itu sebenarnya cuma 3 macam ya. Satu asuransi kesehatan, pokoknya masuk rumah sakit dibayar gratis gitu ya. Yang kedua asuransi sakit kritis, kalau kena sakit kritis ya income stop, ada dana tunai yang dicairkan gitu ya, bisa lanjutin hidup. Betul ya? Yang ketiga, asuransi jiwa, ya, kalau meninggal, ahli waris bisa lanjutkan hidup dengan normal. Nah, itu aja tuh biasanya. Tapi di market itu tidak bisa dipungkiri, selalu ada yang nanya, dana pendidikan ada nggak? Asuransi pensiun ada nggak? Dan kita nggak ada produk itu. Betul ya? Akhirnya kita plesetin, kita puter-puter. Ya, yang unit link lah kita jadikan dana pendidikan, unit link dijadiin dana pensiun. Alhasil apa? Menuai kemarahan orang karena ternyata nilai tunai tidak kembali sesuai yang dijanjikan atau sesuai di proposal gitu. Jadi kita sebagai sales yang ulung itu kita berusaha memberikan solusi ya apapun yang market mau kita kasih solusi. Padahal sebenarnya belum tentu itu produk yang tepat gitu kan. Nah, munculnya Avi, saya senang karena ini bisa menjadi jawaban atas market yang minta dana pensiun, dana pendidikan. Saya punya tanpa perlu dipelintir-pelintir gitu loh, Mas Finan. So, saya happy ketika sosialisasi Avi kan udah 1 bulan dari sebelum dia launching ya. Dan saya merasa, wow, ini peluru dahsyat ini untuk nambah omset dan juga bisa rekrut tim ya, gitu. Oke, keren Bu Christine. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi sekalian mindset yang positif dan juga semangatnya Bu Christine tuh selalu berafi-afi ya. Dan itu memang betul banget Terafi-afi kata Bu emang Christine. sekarang ya. Terapi-afi. Ini jadi langsung jadi masuk ke otak saya nih, Bu. Berafi-afi, benar-benar benar. Ya, dan ini ya sekali lagi peluru buat teman-teman di tahun 2025 ini. Oke, terus kemudian berikutnya nih pertanyaan berikutnya nih, Bu Christian. Kira-kira apa sih yang menarik dari produk AVI ini di pasaran kita pada saat ini nih, Bapak Ibu, Bu Christian? Oke, yang menarik dari produk Avi ya setelah dicoba disosialisasi ini kan udah kurang lebih sebulanan ya Mas ya. Yang pertama yang menarik itu Tuh. adalah satu passive income ya. Saya nyebutnya passive income yang terbentuk dari dana tunai bertahap yang cair itu di tahun kelima sampai 19. Karena saya selalu jualnya yang tenor 20 tahun ya. Nah, itu berarti kan uangnya kerja buat kita. Oke. Nah, market tuh seneng kalau ada yang passive income, uangnya kerja buat kita, setorannya pendek tapi uangnya itu menghasilkan terus. Nah, itu market seneng banget. Ya, yang kedua GIO pastinya ya, guarantee issued offer. Jadi nasabah-nasabah kita yang kemarin ditolak-tolak gitu ya. Kita jadi nggak ada kesempatan untuk reselling ke mereka gitu kan. Itu jadi mereka jadi punya kesempatan kedua untuk memiliki produk dan kita sebagai agent dan tim juga bisa punya peluru lagi dan kesempatan untuk nambah omset. Jadi buat si nasabah happy karena dia ada kesempatan kedua untuk punya produk baru gitu ya. Dan yang kedua buat kita para agent dan tim kita punya kesempatan untuk nambah omset, membangun tim dengan lebih dahsyat karena ada kesempatan untuk bisa promote BP, capai trip lewat bisnis ini gitu ya. Nah, yang ketiga ini itu kan panjangnya itu 15 dan 20 tahun. Jujur ya Mas, jujur awalnya itu menjadi kendala. Saya nggak tahu teman-teman sama nggak kita ya, 15 dan 20 tahun tuh awalnya itu menjadi sebuah kelemahan. Wah, banyak banget yang mengkritik gitu ya. Ah,
15 tahun, 20 tahun kepanjangan, uang saya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Mendingan di toko sebelah atau di produk sebelah, instrumen yang lain ya, FR lah, SBN lah gitu kan, deposito anytime bisa ditarik gitu. Tapi along the way kita terus nyanyiin itu, ternyata 15 dan 20 tahun yang nggak bisa diambil-ambil itu malah menjadi kekuatan. Kenapa jadi kekuatan? Karena itu buat orang-orang yang suka ambil-ambil uang, suka tergoda, traveling, ya, beli gadget baru, terus pecahin deposito. Nah, itu menjadi memaksa mereka untuk disiplin dan anti boros. Ya, itu cara saya nyanyiinnya. Jadi sehingga mereka pikir, oh ya benar juga ya, saya jadi punya satu instrumen lagi yang memaksa saya untuk nabung, dan saya nggak bisa ambil-ambil, sehingga pasti dana pensiun saya tercapai. Dana pendidikan anak saya tercapai. Jadi awalnya jadi kelemahan, akhirnya menjadi kekuatan. Karena kita mau fokus kepada kekuatannya dan bukan kelemahannya. Gitu, Mas Finan. Keren. Ya itu yang poin nomor 3 itu kayak menarik sekali itu ya. Anti boros. Di mana jangan anti boros. Jadi yang tadinya dipikirnya itu kelemahan atau mungkin sisi negatif dari produk ini malah jadi sebuah kekuatan ya Iya. dari pandangan sudut pandangnya Bu Christine malah jadi kekuatan dan akhirnya itu bisa diterima Bu ya, bisa diterima Oh, sama sangat. nasabahnya Bu Christine ya. Sangat. Nanti saya ceritain Oke di oke. slide yang sales idea gimana nasabah pertama saya yang AFI, dia justru membeli produk AFI karena nggak bisa diambil. Gitu. Nanti ya, ini Hmm. pertanyaanmu yang Hmm. berikutnya kayaknya ya. Benar benar benar. Oke. Betul ya. Tadi pasif income saya juga tadi juga tertarik pasif income. Jadi berarti pasif income berarti Bapak Ibu teman-teman semua di sini adalah manfaat tunai tahunannya yang AFI berikan buat si nasabah seperti Iya, itu. Betul ya Bu ya. betul. Dan yang poin nomor 2 GIO itu saya juga menarik itu. Kesempatan kedua Kesempatan kedua. bagi nasabah nasabah yang sering ditolak atau mungkin yang baru aja ditolak gitu ya. Mm-mm. Ini eh, blessing ini buat mereka ya. Seperti Iya, itu ya Bu betul. Christine ya. Anugerah gitu ya. Karena Anugerah. Oke tambahan oke. 400 juta ya, Mas Finan, buat orang yang Hmm. apply insurance dan berkali-kali ditolak, itu anugerah banget ya. Tapi ya kita tidak, Setuju, kita setuju. bukannya kita ujung-ujungnya membidik market yang udah jantung, stroke, kanker, enggak ya. Maksud saya Nah, ada kesempatan betul, itu gitu betul, loh. Jadi betul. jual AFI bukan berarti wah saya hunting nih siapa nih yang udah kena kanker, stroke, jantung, enggak gitu juga gitu kan. Iya, betul. Tapi buat Iya, itu dia nasabah itu. kita yang Jangan mau atau sudah hunting ditolak-tolak, ya rumah itu sakit ya. kesempatan kedua gitu. Hmm, betul, betul. Jadi, teman-teman jangan hunting di rumah sakit gitu ya, yang baru keluar dari rumah sakit. Ah, mau afi nggak? Mau afi? Jangan ya, yang kayak gitu ya. Tetap nyarinya yang sehat ya, Bu Christine Ya, ya. Gitu. Tapi ini benar ya, second chance itu atau kesempatan kedua itu apa namanya? Itu bagus banget sih buat nasabah yang sering ditolak. Gitu. Oke, nah baru nih pertanyaan ketiga nih, mungkin yang ini bocoran nih ya, Bu Christine punya slide-nya nih ya. Nah, siapakah target market Ibu Christine untuk produk ini? oke, Gitu. target market ya. Saya izin share Kira-kira. screen ya. Silahkan. Oke, oke, sudah terlihat Mas Finan? Sudah, Bu Christine, sudah. Present, sebentar. Oke, terlihat ya. Saya biasanya masuk ke nasabah itu dengan smooth ya, menggunakan yang namanya piramida asuransi ini. Ya, asuransi itu seperti saya sebut tadi kan sebenarnya sebelum kita punya AFI ada 3 macam jenis asuransi ya. Asuransi kesehatan itu AFM, asuransi sakit kritis kita punya CP, asuransi jiwa kita punya Pro atau Max. Dan ketika orang-orang meminta dana pendidikan, dana pensiun, kita nggak punya dulu. Nah, sekarang bersyukur kita punya sehingga piramida asuransi kita menjadi sangat komplit. Jadi mau apapun di Allianz kita bisa provide. Karena pada dasarnya market meminta 4 ini aja. Ya kan yang kalau berkaitan dengan asuransi. Ya, nah dengan adanya piramida ini, saya bisa masuk kepada orang dengan smooth sekali. AFI itu menjadi door opener. Jadi AFI is not the only product yang ketika kita tawarin ke orang, kita mindsetnya, oh mau closing AFI, mau enggak. Sebenarnya kalau closing AFI, komisinya lebih kecil, betul nggak? Tapi kalau kita bisa Betul, closing yang betul. lain lewat AFI sebagai door opener itu jauh lebih menguntungkan buat kita gitu loh Mas Winan. Nah, jadi loh segitiga piramida asuransi ini
saya membuka mindset mereka, bahwa kamu udah punya belum? Kesehatan udah punya, kita punya FM. Sakit kritis udah punya, kita punya CP. Dan why kita perlu punya asuransi kesehatan, sakit kritis, jiwa, saya nggak cerita di sini ya, karena hari ini adalah ruangnya Afi gitu ya. Nah, ketika mereka meminta dana pendidikan pensiun, saya punya. Nah, target market saya yang ambil Afi adalah orang-orang seperti ini. Ya, yang pertama, yang paling banyak ini, saya ada jual beberapa case AFI dari sejak diluncurkan, sekitar 6 kalau nggak salah ya, masih sedikit ya, tapi puji Tuhan laku, intinya terbukti ya, disukai di market. Nah yang paling banyak ambil, besar 80% adalah ini, segmen anak dan orang tuanya. Goalnya apa? Goalnya adalah menciptakan dana pendidikan. Saya pakai magic word ini, kamu kerja 5 tahun, tenang 15 tahun untuk masa depan anakmu, gitu ya. Kamu disiplin setor 5 tahun, Afi bekerja 15 tahun untuk anakmu. Ya, pendidikan tetap berjalan bahkan saat kamu udah nggak di sisi mereka. Ya, karena cinta sejati orang tua bukan cuma hadir hari ini, tapi mastiin anakmu tetap punya masa depan. Nah, jadi saya pakai sales talk ini buat teman-teman dan nasabah-nasabah saya yang memang mau menciptakan dana pendidikan buat anaknya. Dan mereka tidak lagi mempertanyakan, oh lama ya, gitu kan, oh macam-macam. Enggak, jadi mereka bilang, oh iya ya setelah 5 tahun, kita bisa tenang 15 tahun untuk masa depan anak. Dan ini 80% ambil adalah segmen yang ini. Karena goalnya adalah dana pendidikan. Itu ya Mas Finan ya. Nah, yang kedua adalah segmen Oke, keluarga keren. muda. Ya, umur sekitar 25 sampai 45 tahun kalau di profil nasabah saya. Goal mereka apa? Dana pensiun. Saya pakai tiga, tiga tiga magic word ini ya. Anti boros, anti stres, dana pensiun sukses. Ya, uangmu kerja, kamu liburan, saya bilang ya. Uangmu nggak tidur, ya kamu setor, uangmu tuh nggak tidur. Tapi juga nggak stres karena fluktuasi pasar. Beda sama kalau dulu unit link gitu ya. Wah, capek kita. Sekarang pun kalau ada yang mempertanyakan tentang nilai itu naik, wah kenapa gitu kan ya. Lewat Afi sudah tak perlu stres karena uang kita nggak tidur tapi juga nggak kena fluktuasi pasar ya. Yang ketiga ini anti boros ya, yang 20 tahun itu yang nggak bisa diambil-ambil, yang akhirnya menjadi kekuatan. Ahli boros, anti boros karena nggak bisa diambil. Jadi memang kamu setor, habis itu udah endepin aja uangmu. Dan garansi dana pensiunmu pasti tercapai, gitu ya. Saya punya nasabah. Nasabah saya yang pertama itu suami istri, newlywed ya, baru menikah, baru bangun rumah tangga, belum punya anak. Jadi umur mereka baru 26 tahun nih, Mas Finan. Terus waktu saya broadcast tentang produk AFI gitu ya, mereka telepon. Cik Christine ini bagus banget kata dia. Kayak Ya. apa? Saya ceritain ya, kamu setor 5 tahun, setelah tahun kelima sampai tahun ke-19, kamu akan terima passive income 20% dari setoran tahunan kamu. Habis itu di tahun ke-20, kamu akan terima 525% gitu ya. Nah, dari setoran tahunan kamu. Terus dia bilang awalnya disebut tuh si kelemahan yang tadi sering digaung-gaungkan. Lama amat ya 20 tahun ya, kata dia. Lama amat. Iya, Saya iya, bilang, iya. nah justru itu malah bagus. Kamu sekarang umur berapa? 26 kata dia. 26 kamu udah punya anak belum? Belum. Kamu umur 26, kamu cukup kerja keras sampai umur 31. Setelah itu umur 31 sampai dengan 46, kamu terima 20%. Saya bilang, di usia kamu yang ke-46 tahun, sudah garansi dana pensiunmu tercapai. Kamu luar biasa loh, saya bilang, umur 46 tahun sudah punya dana pensiun dan jumlah besar. Ya, saya sekarang ini kepala empat ya, di orang-orang yang seperti saya kepala empat, kalau mereka nggak siapin dana pensiun sejak dini, boro-boro mereka memikirkan dana pensiun nanti, karena mereka akan sibuk menciptakan dana pendidikan buat anak mereka. Betul nggak, Marvinan? Umur 40 tahun, Betul kita sekali. kan lagi mikir nih, anak gue kuliah di mana? Mm-mm. Gue harus siapin uang berapa? Betul. Jadi yang kita pikirkan top of mind adalah dana pendidikan. Dana pensiun, itu udah kayaknya urutan kesekian. Ya, bisa-bisa ketika Ya. sudah tua, belum tercipta malah dana pensiunnya. Nah, saya bilang, kamu bagus banget ambil produk ini. Umur 46, garansi dana pensiun sudah ada. Tercapai. Setornya cuma sampai umur 31 Keren. pula. Akhirnya, iya benar, udah. Ambil suami istri gitu ya. Nah, ini untuk si keluarga muda. Nah, yang ketiga market saya adalah ini, nasabah dengan riwayat kesehatan. Ya, ini GIO adalah strong point. Tapi saya memang tidak menghunting ini sebagai urutan pertama. Saya nggak yang kayak datangi orang kanker, stroke jantung, diabetes terus tawarin enggak gitu ya. Tapi nasabah-nasabah saya Iya, yang iya, iya. yang ditolak-tolak karena gula apa waktu cek medical check up ternyata sudah diabetes, sudah diabetes segala macam mereka nggak bisa masuk, saya datengin lagi dan cerita Afi, mereka yang kayak, serius kamu? Nggak percaya. Asli, mereka nggak percaya. Hmm. Ini beneran. Hmm.
beneran gue bisa diterima kata gitu kan ya, iya Pak, iya bisa. Ini kamu nggak ada pertanyaan kesehatan dari kecap, nggak ada, bahkan pertanyaan kesehatannya nggak ada. Saya tunjukin ya, SPAJ ini nggak ada nih Pak pertanyaan kesehatan, jadi langsung ke kolom tanda tangan. Oh gitu. Nah makanya tambahan 400 juta buat orang yang sudah berkali-kali ditolak itu adalah anugerah besar teman-teman, karena itu adalah asuransi gratis buat mereka. Ya kan, gratis kan, toh uang mereka semuanya kembali. Ya, uangnya kembali Betul, semua dan betul. mereka mendapatkan asuransi gratis tersebut. Nah, jadi dengan GIO saya bilang Bapak Ibu punya kesempatan kedua ya, karena ini beneran produk tanpa pertanyaan kesehatan dan tanpa medical check up. Nah, itulah segmen saya yang ketiga yang berhasil saya closingkan lewat produk AVI gitu. Keren. Waduh, tuh lihat teman-teman. Ya, udah kelihatan segmen-segmennya itu. Tinggal Bapak Ibu lihat lagi di listnya, di list namanya, di bank namanya, mana nih ya yang sesuai dengan tadi yang Bu Christine ceritakan ya, segmen-segmennya yang usia masih muda ya, yang usia muda tapi punya income yang lumayan dan yang bisa ditabung ya dan bisa ambil AFI. Nah, itu bagus banget teman-teman. Yang penting teman-teman mau untuk menceritakan hal ini ya, menceritakan produk ini atau AFI ini ke orang-orang di sekitarnya mereka, di sekitarnya teman-teman gitu ya, supaya mereka tahu bahwa kalian ada produk AVI ini gitu. Mm-mm. Dan tadi yang terakhir yang GIO itu juga bagus banget. Second chance atau kesempatan kedua adalah sebuah anugerah ya untuk mereka-mereka yang kemarin itu ditolak gitu ya. Dan saya suka nih quotes-nya tadi nih. Anti boros, anti stres, dana pensiun sukses ya, Bu Christine. Iya, saya suka quote-quote gitu biar gampang ingetnya, biar punchline gitu kan. Bener, bener. Benar-benar. Kalau saya pakai buat nanti di kelas-kelas berikutnya nggak apa-apa kali ya Bu Christine ya. Ini nggak ada Copyright, royalti kan? copyright. Boleh, Ya, boleh. kan? Ini boleh. Dan uangmu kerja, kamu liburan. Wah, tuh, keren banget sih. Ya, iyalah. Ya, karena dia kerja bener 5 tahun pertama gitu dia kerja keras dan sisanya nanti dia tinggal duduk santai ya Iya, uang itu uangnya akan kerja buat dia mengalir kan? dengan iya, ngalir dengan sendiri. Iya. Oke, keren. Dan tadi Jadi juga gini sempat Mas di-spill Minan, ya sama intinya instead oke of oke. orang kan maksudnya kalau ngelihat Avi itu orang manusia itu ya cenderung kan ngeliatin kelemahannya apa sih? Ya dicari itu pasti kelemahan. Wah, Hmm. 20 tahun kelama, 15 tahun, macam-macam gitu Hmm. kan. Nah, why not kita balikin, kita selalu lihat dari sisi-sisi yang tadi gitu, anti boros, disiplin, dana pensiun pasti tergaransi gitu kan. Kamu kerja cuma 5 tahun, habis itu si Avi yang kerja buat kamu. Jadi hal-hal kayak gitu yang Hmm. membuat si kelemahan-kelemahan itu jadi tersingkirkan gitu ya. Kalau Betul, saya betul, ngeliatnya. betul. Mm-mm. Iya, biasanya orang gitu ya Bu ya. Ketika ada sesuatu yang muncul, produk muncul gitu ya, yang dicari dulu kelemahannya dulu gitu ya. Pasti, pasti itu udah kayaknya sudah apa ya, hakikatnya manusia gitu. Betul, betul, betul. Berarti kelemahannya dulu. Nah, tapi bersama Bu Kristen dibalik yang dari kelemahan ternyata bisa jadi kekuatan gitu. Thank you Bu Kristen. Dan tadi juga sempat di-spill juga sama Bu Kristen. Kan udah ada closing tadi, ada 6 gitu ya. Jadi apa namanya? Bu Kristen udah closing produk AVI ini dong tentunya ya, berarti ya. Iya, eh, preminya juga yang beraneka ragam ya. Ada yang 1 juta per bulan tuh ada yang 100 juta per Hmm. tahun ada. Jadi beraneka segmen. Mm-mm. Jadi memang Oke. sangat mudah dijual dan ada marketnya. Saya nggak Mhm, bilang yang mhm, super mudah kayak kacang goreng, enggak juga. Tapi mhm, market-market mhm, yang membutuhkan AVI dan suka AVI itu ada. Dan dengan setoran 12 mhm, juta per tahun, 100 juta per tahun, itu mhm, sebenarnya segmennya banyak gitu ya. Jadi nggak mesti yang mhm, orang-orang yang punya uang banyak sampai high net mhm, worth yang mhm, 400 juta, mhm, 1 mhm, miliar. Ada partner mhm, kita di Riau ya, Ci Asia yang closing mhm, lima mhm. m Saya juga pengen banget, banget, banget itu ya. Wow, Iya, belajar banyak dari dia juga 5M. gitu ya. Nah, tapi teman-teman tidak perlu berkecil hati kalau nggak punya segmen nasabah yang high net worth is okay, 1 juta Betul, per bulan pun betul, jadi betul, gitu ya. Gitu. betul, setuju, setuju. Iya. Thank you, thank you, thank you, Bu Christine. Nah, kalau tadi kita ngomongin yang wah, closing apa segala macam. Nah, menurut Ibu Christine nih, ketika Bu Christine menawarkan produk AVI ini, ada nggak Hmm. sih objection atau keberatan-keberatan yang sering muncul ketika Bu Christine menawarkan AVI ini ke nasabah gitu Jujur, ya? banyak, Mhm. banyak banget. Nih saya udah catet nih, saya udah catat beberapa di antaranya ya. Oke. Tapi kita bahas ya habis itu Mhm, teman-teman. mhm. Bukan untuk membuat energi Yes. kita lemah, tapi kita balikin Mhm, mhm, kelemahan itu jadi kekuatan ya.
Ini yang pertama nih Setuju. ya, selama saya sosialisasi. Pertama, kata dia, bunganya kecil, nggak nyampe 4%, ya, dibandingkan dengan bunga bank digital. Sebutlah Bank N, gitu kan ya. Saya juga tahu, saya punya deposito di situ. Bunganya Iya, delapan iya, iya, persen, iya. Mas Finan. 8% gitu ya, si bank Iya, digital iya. itu. Dibandingkan FR dan SBN, obligasi katanya. Kita di bawah 4%, FN SBR bisa 5,65%. Kalah gitu kan. Lalu apalagi dia bilang, simpannya terlalu lama. Nah kita udah bahas tadi ya, nggak bisa dia papain. Uang gue 20 tahun nggak bisa dia papain gitu kan. Nah itu kan pasti teman-teman juga alamin. Terus ini ada yang bilang gak worth it, UP-nya kecil. Bayangkan ya, udah dikasih GIO, kita makanya saya nggak mau terlalu GIO banget gitu ya kepada orang-orang yang Iya, 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 iya. sehat ya. Mereka nggak akan melihat Betul. itu sebagai sebuah anugerah. Dia kan kayak Hmm, nyinyir. hmm. Dia punya kebiasaan Hmm, gimana hmm, sih hmm, namanya hmm, nyinyir hmm. ya kebiasaannya. Jadi dia bilang gak worth it lah, UP-nya kecil. Dalam hati saya, lah kan lu kagak bayar apa-apa untuk dapetin UP itu gratis. Itu ibaratnya dapat Betul, asuransi betul, gratis betul, kan betul. itu UP kan. Dia Betul. tapi ngelihatnya dari Hmm. sisi kecilnya. Bayangkan coba gitu Hmm. ya. Nah, satu lagi nih, ini lucu. Ini satu netizen ya waktu saya posting ini di TikTok. Jadi saya bikin satu video kisah storytelling saya dari nasabah saya yang closing tadi, yang si Mhm, suami mhm, istri usia 26 tahun itu. Jadi saya bikin video, saya mhm. posting di TikTok, di Instagram itu rame. Baik yang positif maupun negatif, yang komen. Netizennya Oke, macam-macam oke, ya, pasti ada, macam-macam. pasti ada yang Ya, begitu. pasti, pasti gitu kan. Nah, ada satu netizen komen gini. Ini lucu sekali. Dia bilang, ah, sekarang Allianz banting setir ke produk investasi, kata gitu kan ya. Ini ada apa ini? Allianz bukannya perusahaan asuransi, ngapain banting setir? Ada apa? Wah, itu bayangkan Mas Winan ya, komen-komen kayak gitu tuh. Tapi saya ketawa aja. Iya, iya, iya. Saya bilang sama si netizen ini, ngapain kamu pusingin alias ngeluarin produk apa, Pak? Saya bilang gitu kan. Waktu saya lihat profilnya, oh ternyata dia agent properti. Mungkin dia Ah, nggak seneng gitu ya. oh, oke, Kita jual produk oke. ini yang mengalahkan properti. Jadi dia maunya itu rumah, Hmm, aset, apartemen hmm, gitu kan. Orang memilih itu. Saya bilang sama hmm, dia, hmm, saya jawab di komen di TikTok. Saya bilang, ngapain kamu musingin Allianz keluarin produk apa? Kenapa kamu nggak cek hmm, piramida asuransimu udah strong belum? Kamu udah punya asuransi hmm, kesehatan, sakit kritis, jiwa, dana pensiun dan pendidikan, why not? Kamu cek, kamu udah punya belum? Kalau kamu memang tidak suka investasi di AFI, ya kamu cek, kamu udah punya belum legasi pro jiwa, kamu udah ciptain warisan belum anakmu, kamu udah punya kartu sakti atau belum untuk mastiin kamu masuk rumah sakit tuh dibayar, gitu saya bilang. Dia diam, nggak ada komentar lagi sampai sekarang. Jadi Langsung itulah orang-orang, dibalikin, iya, ya. Jadi langsung diulti nih. iya, jadi kita nggak perlu jiper ya baca komentar-komentar seperti itu, balikin aja. Ya dia agent properti, ngapain dia pusingin Betul, betul. Allianz ngeluarin produk apa? Betul nggak? Itu kan sebenarnya hanya upaya dia Hmm, untuk hmm, menampik bahwa jangan beli nih investasi di sini. Bahasa dia investasi, kita kan hmm. nggak ada bilang ini investasi. Kita bilang ini dana pensiun, dana Betul, betul, pendidikan betul, gitu kan. So betul, yang kayak betul. gitu-gitu mah ada aja apa objection di lapangan. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai hal-hal yang melemahkan energi saya ya. Saya balikin aja ke dia gitu kan. Nah, terus yang tadi itu handling objection yang paling paling sering. Bunganya kecil, ya kan? Ya, Kalau dihitung-hitung memang di bawah 4% ya, Mas Pinan. betul. Jujur ya, teman-teman ya, Hmm, juga pasti hmm, udah hitung di bawah 4%. hmm. Tapi saya bilang, nggak apa-apa. Memang kita kan prinsip kita berinvestasi kan jangan taruh telurmu semua dalam satu keranjang. Kamu mesti Betul. diversifikasi portfolio. Ya, even kalau Hmm, kita nabung di bank, emangnya kamu cuma nabung di satu bank? Enggak kan? Kamu juga deposito di bank A, bank B, bank C. Good nggak? Good. Kamu punya betul. obligasi, punya SBN, punya FR, bagus nggak? Bagus. Hmm, Kamu beli emas, bagus nggak? Bagus banget. Kamu beli properti, bagus nggak? betul, Bagus. As long as you punya duitnya, betul. belilah itu rumah, belilah Yes, apartemen. setuju, setuju Pertanyaannya, banget. lu punya nggak uang miliar-miliaran untuk beli properti? Betul nggak? Kalau lu nggak punya Hmm, sini, gue ada AFI. Lu bisa mulai dari 12 juta, 20 juta, iya. 30 juta, 40 juta gitu loh. Dan Hmm, diversifikasilah portfoliomu. Sehingga kalau kamu punya banyak, ya beraneka macam, bervariasi, itu bagus banget, strong. Kamu aman gitu loh. betul, Nah, betul, even setuju. saya punya 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, Mas. Mas Finan, saya tanya Mas Finan, emang Mas Finan mau taruh 10 miliar cashmu di satu bank digital yang kasih kamu bunga 8%? Taruh Wah, aja di situ. mengerikan, resikonya tuh besar ya. Mengerikan. Kalau Iya, tuh mengerikan. banknya kolaps, habis deh duit kita deh. Allahu alam, Nah, ya kan? iya.
Iya, Iya, makanya tapi kalau kita sebar satu, mungkin satu ada yang kolaps, mungkin satu ada yang mengalami kerugian, masih ada kantong-kantong yang lain kan gitu, iya. masih ada telur-telur yang lain itu kan. Betul, betul. Dan kamu tidak perlu start dengan selalu angka besar kok untuk memulai di AFI. Kayak saya bilang, Setuju. 1 juta per Ya, bulan. Everybody can. Ya kan? yes, 10 juta, betul 20 juta, sekali. 30 juta. Itu bisa gitu. Jadi ini memang untuk diversifikasi portfolio. Jadi udah yang banding-bandingin bunga ya diem lah akhirnya gitu kan ya. Mungkin uangnya juga sedikit ya. Jadi dia bingung mau taruh di mana. Makanya AFI nggak jadi pilihan mungkin, mungkin. Tapi ngelihatnya kan dari sisi negatif gitu kan. Betul, betul, Gitu. betul. Nah itu handle objection yang paling sering muncul, Mas Finan. Mm-mm. Yang kedua ya, tadi yang saya bilang Yang masa kedua, simpan terlalu lama. Ya, saya terlalu udah lama, bahas tadi betul. ya. Justru yang awalnya jadi kelemahan ya 15 tahun, 20 tahun itu malah menjadi kekuatan ketika saya bilang buat kamu-kamu yang kaum boros nih, yang suka mecahin deposito demi beli iPhone 17 sebentar lagi ini udah PO nih, udah Nah, inden ya kan? iya, betul. Ngeri, ngeri, Terus ngeri. iya, atau mau traveling gitu ya, tapi Mhm. ya gitu mecahin tabungan, akhirnya kagak tercipta-cipta tuh dana pensiun Betul. gitu kan. Nah, AFI justru menjadi kekuatan. Ya, kamu store 5 tahun, udah pusing 5 tahun aja untuk cari itu uang gitu ya. Dan habis itu uangnya kerja buat kamu nggak bisa ambil, bagus banget. 20 tahun yang akan datang, garansi dana pensiun tercipta. Bagus banget kan gitu. Nah, jadi dibalik ya dari kelemahan malah menjadi kekuatan anti boros dan Anti boros. disiplin ya garansi dana pensiun Betul. tercapai ya terus yang keempat gak worth it UP-nya kecil nah ini orang nyinyir biasanya kalau kamu Hmm, mau beli UP jangan beli AFI ngapain beli UP pakai AFI betul gak sih makanya. jadi kalau mau UP gede ya lu beli Legacy Pro sama Legacy Max gitu loh. Betul. Nah, jadi orang-orang nyinyir ini perlu di apa istilahnya di counter. Oh, sebenarnya Bapak atau Ibu cari apa? Cari UP. Kalau cari UP jangan di AFI. Nih, saya punya nih Legacy Pro murah banget. Udah. Jadi AFI sebagai door opener, ya. Kasih produk lain yang memang sesuai kebutuhan mereka, gitu. Jadi kita kita harus pintar nih mengganti kenyinyiran mereka itu ya dengan hal-hal yang mereka butuh. Jadi kalau dia bilang UP-nya kecil lah, nggak worth it. Oke, kamu butuh UP berapa? Saya kasih kamu produk yang kasih kamu UP besar sesuai yang kamu mau. Dan ingat ya, UP ini bukan kamu beli loh. UP ini tuh free. Iya toh? UP ini Ya, free. Preminya betul. kembali 100%, UP-nya free. Jadi you don't pay Mm-mm. anything for the UP. Jadi kalau kamu dikasihnya Yes. kecil cuma setahun pertama, ya anugerah aja, disyukuri aja itu Iya, gitu. betul, Ya, betul. jadi kalau mau cari UP Mas Finan, ayo nih gue kasih lu produk lain. Ah, itulah beberapa Makanya handle orang objection ya. sehat cenderung lebih nyinyir ya. Apa Orang ya? sehat orang sehat cenderung lebih nyinyir itu berarti yang Orang ditawarin orang sehat. Nah, Iya. kalau nawarin ke orang sehat nyinyir dia. Tapi kalau kamu nawarinnya ke orang yang sudah ditolak berkali-kali ambil asuransi, ya wah, ya Oh, itu bersyukur bless ya. luar biasa, the Hmm. best. Oh, dia kamsia Hmm. kamsia, thank you, thank you, thank you katanya. Itu Gitu. buat blessing, itu blessing Iya. buat mereka ya. Tapi ya Anugerah itu kedua, ya kan? ada Kesempatan kedua, itu kesempatan kedua. Iya. kesempatan kedua ya, makanya itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, cara jawab kalau orang sehat nyinyir gimana. Nah, tadi udah ada tips itu dari Bu Christine ya, tinggal diikutin aja ya, biar dibalikin, kasih ulti, ulti yang dari Bu Christine Ulti, biar wah ini main Mobile Legend ya. dulu dulu ya, jadinya menang ya kan, jadinya Iya, menang jadi mana? teman-teman, jadi akhirnya nasabahnya mau closing sama teman-teman. Iya, betul. Keren banget ya. Ilmunya Bu Christian ini luar biasa nih. Masih banyak banget ini ya. Dan eh ini pertanyaan yang terakhir nih. Sebelum Ya. kita masuk ke Q&A dari peserta ya, dari teman-teman semua yang hadir di sini. Tips dari Bu Christine agar teman-teman lebih pede dalam menjual produk AVI ini seperti apa? Oke, pertama AVI adalah door opener. Jadi ketika teman-teman datang menawarkan AVI, tidak selalu harus dengan mindset bawa pulang closingan AVI. Kalau bisa bawa pulang closingan yang lain itu jauh lebih cuan, betul nggak? Wah, Gitu loh. cocok. Jadi Bener, AVI bener, bener. sebagai door opener aja. Kalau dia mau beli AVI, puji Tuhan. Dia malah maunya cari legacy kayak tadi, puji Tuhan. Nah, saya boleh share ya. Ini kan ada teman-teman yang baru masuk ya, Mas Finan ya. Saya izin Ya. share lagi Mm-mm. piramida andalan saya ya. Ini saya benar-benar sangat pakai dan ini ampuh. Ketika saya cerita ke orang, selalu saya gambarin ini. Oke, asuransi pada prinsipnya ada 4. Saya bilang dulu 3 sebelum kita punya AFI. Sekarang asuransi ada 4. Ya, pertama masuk rumah sakit dibayarin gratis.
yaitu asuransi kesehatan. Ini yang resikonya paling tinggi, paling sering terjadi. Jadi kamu Ya. harus punya, saya bilang. Allianz punya Hmm. AFM. Hmm. Yang kedua, asuransi sakit kritis. Jika Hmm. income-mu harus dipaksa stop karena sakit kritis dan kamu harus lanjutkan hidup dan butuh cash, ya, ada yang namanya ACP yang akan gantiin penghasilan kamu. Yang ketiga, asuransi jiwa. Meninggal, ahli waris kamu dapat uang tunai, dia bisa lanjutkan kehidupan dengan normal. Kita punya Pro dan Max. Yang keempat, ya, kita punya dana pensiun, dana pendidikan, namanya AFI. Ya. Cerita soal AFI. Nah, saya tanya, Mas Finan, dari empat ini, yang mana yang kamu sudah punya? Saya sudah punya tiga pondasi di bawah, Oke, Bu kesehatan udah Christine. punya, bagus. Ya, Ya, sakit kritis udah punya, bagus banget, cakep. sudah. Jiwa sudah punya, cakep, bagus Sudah. banget. Sekarang tinggal nih, udah ciptain dana pensiun belum? Nah, itu yang masih dalam progres, Bu Christine. On progress, oke. Nah, kurang On lebih begitu ya. progress. Jadi Yes. membuka mindset mereka dan pengetahuan mereka bahwa mereka perlu punya keempat ini untuk memiliki keamanan finansial yang sangat strong. Jadi mereka bisa lihat, oh dia belum punya ini. Kalau dia bilang, Bu Kristi saya punya BPJS, bagus. Saya malah suka dia punya BPJS. Berarti budget dia saya Ya. udah nggak perlu lagi buat AFM. Mendingan kasih yang lain Mhm, gitu ya. mhm. ACP, Betul. jiwa, dana pendidikan gitu kan ya. Nah, Ya. misalnya dia sudah punya, oh saya udah punya, saya lebih suka investasi properti, contoh ya. Saya lebih suka Ya. beli logam mulia karena stabil dan naik gitu kan. Saya lebih suka di obligasi aja, lebih lebih tinggi bunganya dan nggak mesti Mhm, sampai 20 mhm. tahun gitu kan ya. Nah, nggak apa-apa. Yang mana yang Mas Bina belum punya? Saya hari ini Paling bagus. Ya. Nah, saya hari ini Mas, saya tawarin Mhm. Avi lewat video saya yang tadi saya cerita ya. Dia nanya-nanya tentang Avi. Ternyata dia Ya. salah tangkep. Dia bilang gini, Hmm. oh ternyata ini tabungan ya Bu Christine ya. UP-nya kecil ya, cuma setoran tahun pertama. Betul Pak, Bapak butuh apa? Saya bilang. Bapak butuh UP. Iya, saya butuh UP. Bapak paham UP itu apa? Saya mau cari tahu isi pikirannya gitu kan ya. Ya. Berarti Bapak butuh asuransi jiwa. Betul, saya butuh asuransi jiwa. Oh, ternyata dia butuhnya asuransi jiwa. Tapi ketangkepnya Hmm. lewat video Avi saya. Oh ya udah. Oh, Akhirnya oke. barusan nih on the way ke APL tadi ya bikin Mhm. proposal buat dia umurnya udah 62 tahun. Jadi mau menciptakan warisan buat anaknya. Tapi ketangkepnya lewat Oke. AVI. It's Ketangkepnya lewat okay Avi gitu ya. justru. Malah closing 20% plus double OR. Lebih gede. Ada. Jadi maksud saya Avi itu door opener banget gitu ya. Jadi Yes, thanks to setuju. Avi kita jadi gampang untuk masuk kepada nasabah kita. Karena mencerita Avi itu nggak ada beban. Beda kalau kita jual asuransi itu buat apalagi buat agent-agent baru beban gitu ya Mas ya. Iya. Tapi kayak jual tabungan itu everybody can Hmm. do it dan perasaannya tuh ringan gitu loh. Nah, itu Ya. adalah door opener ya. Nah, yang kedua, Avi saya pakai ya teman-teman sebagai senjata untuk merekrut ya. Mentor saya Pak Feni Wanto Oke. mengatakan, Mhm. orang jadi agent itu karena dia bisa menjual produk asuransi dengan mudah. Betul nggak Mas Finan? Kalau orang ngerasa Yes. menjual produk asuransi itu susah, dia nggak mau jadi agent. Tapi kalau Hmm. orang merasa dia gampang jual produk asuransi, dia mau. Dan yang paling gampang bisa dijual adalah si Avi ini. Jadi saya ada rekrut beberapa orang di bulan September, Oktober ini yang masuk itu lewat Avi. Oh, alias punya produk ini. Gampang ya jualnya, Oh. tinggal cerita tabungan. Dan gampang lah, itu nggak perlu apa jelimet-jelimet jelasinnya gitu ya. Cepet paham. Akhirnya join jadi agent. Jadi ini menjadi senjata untuk merekrut. Duplikasi juga gampang ya. Nah, karena kemudahan ini akhirnya orang-orang jadi lebih mau untuk daftar jadi agent. Jadi yang kedua ya Oke. peluru untuk merekrut. Nah, yang Mhm. ketiga ya teman-teman, Avi di kuarter terakhir 2025 ini kan dihitung omset 100% ya. Lalu saya stop share dulu. Dihitung omset 100% ya. Terus ucapai trip juga 100%. Untuk BI Promo BP juga 100%. Jadi ini adalah momentum besar. Saya udah minta bocoran ke Pak Himawan, Pak, tahun depan lagi. Nggak bisa, kata dia. Ini udah jadi sinterklas ini, kata. Udah bagi-bagi ini udah sinterklas banget, tahun depan nggak bisa. Pak Revan juga bilang kan, jangan terlalu Hmm. visioner, kata dia. Tanyain buat tahun depan, kerjain aja tahun ini, gitu. Iya, 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 Nah, iya. jadi ini Betul. momentum, sisa 2,5 bulan. Mau pakai apa lagi? Tahun depan belum tentu ada peluru seampuh ini gitu kan untuk promote BP, capai trip dan macam-macam. Jadi kesempatan ya untuk kita di kuartal terakhir 2025 untuk benar-benar cetak prestasi yang
breakthrough dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, yang Ya, sebelumnya champion bisa jadi premier, premier bisa jadi double premier ya, dan promote ya, BP sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang masih BI ya, karena ini kesempatan sangat super amat langka gitu ya, yang entahlah masih terulang atau tidak gitu. Jadi itu ya Mas ya ya. untuk Avi gitu. Ih, keren. Tuh, saya teman-teman tiga loh tadi itu dikasih sama Bu Christine ya, supaya teman-teman bisa lebih pede. Door opener, ya, memang produk ini bagus banget buat Iya. door opener. Gara-gara Avi, akhirnya bisa dapat double OR tadi ya, dan ternyata butuhnya si Legacy Pro itu. Iya, Ya, ada betul. produk asuransi jiwa. Ya itu kan ya gara-gara Avi, sekali lagi gara-gara Avi bisa dapat uh, lebih banyak lah rezeki yang lebih besar lagi. Iya. Terus kemudian ini yang dua menarik nih, senjata untuk rekrut. Wow, keren banget sih Bu Christine ya. Jadi ternyata AVI ini bisa jadi senjata buat teman-teman rekrut. Kenapa? Karena cara jualnya itu boleh dibilang mudah. Betul ya Mm-mm, Bu Christine ya? mm-mm. Dan kita pede karena menjual Mhm, tabungan mhm, itu seperti saya bilang Mas Finan, perasaannya mhm. itu ringan. Ya, Kalau jual produk asuransi ada rasa berat buat agent baru ya. Buat kita yang udah lama di industri iya, asuransi iya, ya iya. udah ya, Ya kita udah. udah enteng, udah ringan lah, udah cinta kita ya. Tapi Mhm, buat agent mhm. baru menjual produk asuransi itu berat rasanya. Tapi menjual tabungan itu perasaannya ringan. Jadi itu kaitannya dengan energi ya. Jadi kalau kita Betul. perasaannya ringan, enteng, kita bisa ya. Jadinya rekrutnya banyak dan Betul, mudah-mudahan ya betul. promosinya bisa lebih banyak juga gitu. Jadi kayak nggak ada beban ya untuk Iya, ngejual produk AVI ya, Bu iya. Christine ya. Oke, dan yang ketiga itu tadi pencapaian. Karena di sini ALP-nya 100% dan bener banget tadi ya bocoran dari Bu Christine ya. Kita jangan tropis pioner, tahun depan belum tentu kayak begini lagi gitu. Jadi memang Iya. ini kesempatannya ya terbatas, ya sangat terbatas, dan ya teman-teman coba kejar lah, ini tinggal 2,5 bulan lagi, betul kata Bu Christine. Ya kalau nggak ada AVI gimana gitu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih BI bisa kejar BP melalui produk AVI ini dan juga produk-produk alians yang lain ya kan, karena Iya, apa tadi, jadi dorong bener, jadi door Bapak Ibu opener, bisa betul. bisa bundling gitu ya, dibandling Mm-mm. tadi dengan Legacy Pro, dibandling dengan ACP, dibandling juga dengan AFM, which is FM. itu juga hal yang positif gitu, dan bahkan manfaat tahunannya pun bisa digunakan untuk kegiatan atau mungkin beli polis yang lain gitu ya Bu Oh iya iya Christine. betul Iya. betul betul. Itu kan udah jadi dana pasif income buat kita ya. Jadi itu bisa dipakai untuk macam-macam apapun yang kita mau, Iya, gitu kan? Nah, betul, bisa buat betul, betul. apa portfolio asuransi kita yang lain gitu kan? Betul, 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 betul. Atau mau digunakan ya untuk belanja, atau mungkin hal-hal yang positif seperti diinvestasikan lagi ya di tempat Iya lain, ya silakan. iya Itu semua adalah keputusan dari nasabah. Teman-teman cuma ngarahin aja kayak Bu Christine tadi. Arahnya mau kemana, yang jelas ke arah yang lebih baik dong, bukan ya. ke arah yang sebaliknya. Oke, thank you Bu Christine nih, luar biasa nih. Ya, banyak banget ilmu. Bahkan saya sendiri juga, wah, jadi kebuka nih, catatan saya banyak nih Bu Christine. Nggak kelihatan. Banyak yang saya catat ya Bu Percaya Christine. percaya. Dan kita bisa langsung masuk ke step berikutnya nih ya. Mungkin Q&A, mungkin banyak banget dari teman-teman yang udah penasaran banget, mau nanya secara langsung, atau mungkin di kolom chat dulu gitu ya, menanya baik ke saya maupun ke Bu Christine. Kalau hal-hal yang berbau teknis ya terkait produk ini, Bapak Ibu bisa tanya ke saya atau ke Pak Marvin juga bisa. Tapi kalau terkait sales idea, terkait handling objection, di sini udah ada masternya nih, Bu Christine Liman. Oke, saya akan eh, over dulu ke Mas Marvin atau ke Pak Marvin untuk memandu jalannya Q&A. Thank you sekali lagi Bu Christine. Kita Yes. masuk ke Q&A sekarang. Oke, terima Oke, siap. kasih Pak Finan dan Bu Christine ya. Saya juga luar biasa miss loh. Tadi bisa dibalik-balik begitu ya secara persepsi. Ini pentingnya sudut pandang kalau misalkan kita menawarkan AVI juga ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sebenarnya dan sepertinya sudah ada yang menjawab sih ya. Tapi nanti kita coba lihat ya. Ini ada pertanyaan untuk Bu Christine Liman ya. Ci Christine boleh tanya, ada prospek yang bilang soal inflasi. Jadi keberatannya itu justru di inflasi karena 20 tahun sudah inflasi. Nah, itu gimana tuh? Barangkali ada cara untuk Iya, menjawab. seperti yang saya bilang ya, orang itu kecenderungan untuk nyinyir atau melihat sisi negatif itu lebih banyak daripada positifnya. Sekarang saya tanya, apa sih yang tidak kena inflasi?
Iya, Jangankan AFI. betul, betul. Iya kan? Nasi goreng aja yang pakai gerobak itu kena inflasi ya? Benar nggak Mas Finan? Dulu saya beli Betul. McD, saya ingat saya baru datang ke Jakarta ya, 2000 Mhm, berapa mhm, ya, waktu kuliah 1998 gitu ya. mhm. Saya beli McD itu 5.000 masih ada gitu loh, masih dapat burger kalau nggak salah. Lah Iya, sekarang iya, iya. Paket goceng itu paket kalau nggak salah. goceng. Jadi apa yang tidak kena inflasi di dunia ini? Semua kena inflasi gitu. Jadi bukan cuma produk AVI kita yang kena. Nah, kalau orang dia sudah membicarakan inflasi, dia bandingin sama apa? Dia pasti membandingkannya dengan sesuatu. Contoh, mungkin dia bandingin dengan properti, betul nggak? Kalau beli properti kan value-nya naik terus itu rumah. Nah, saya tidak pernah ya Mas Finan dan teman-teman dan Bu Yeni ya melemahkan satu instrumen investasi yang lain atau aset yang lain enggak. Misalnya contoh, Iya. dia bandingin sama properti. Saya bilang, janganlah kamu beli properti. Cerita kelemahan properti. Contoh, biaya maintenance-nya gede, mesti diurusin apa, BPHTB, macam-macam gitu ya. Karena kita pasti akan bertempur aja sama dia. Nggak kelar-kelar. Bagus nggak beli properti? Bagus Mhm. banget. Kalau kamu ada duitnya, Betul. ada modalnya. Betul. Setuju, setuju, setuju. Tapi kalau kamu modalnya nggak sanggup beli properti gitu ya, tapi kamu mau menciptakan dana pensiun, kamu mau membeli aset, ya udah cari yang lain gitu kan. Dan AFI menjadi salah satu solusi. Kena Hmm. inflasi, yes. Tapi apa yang nggak kena inflasi di dunia ini? Gitu kan. Nah, jadi saya kembalikan ke dia. Jadi ibu sebenarnya butuh apa? Butuh aset apa nih untuk masa depannya yang kira-kira menurut ibu cocok buat dana pensiunnya gitu kan? Hmm. Even Ya. deposito juga kena inflasi, betul nggak Mas Winan? Yes. Even Betul. kita nabung di bank digital N yang saya bilang yang 8% Mhm, itu mhm, kena mhm. inflasi juga sama. Jadi pada dasarnya semua kena. Nah, tapi Mhm. dia lagi membandingkan AFI kita ini dengan something. Nah, kita mesti korek, kita mesti tahu di dalam hati dan pikiran dia itu apa yang dia bandingkan. Nah, kalau dia bandingin dengan let's say obligasi kena juga ya, atau pada aja itu duit juga kan. Oke, kalau dia bandingkan dengan properti betul, tidak apple to apple. Kalau misalnya ibu punya uang untuk beli properti, good banget, silakan. Ya. Tapi Yes. buat diversifikasi kalau uangnya memang ternyata budgetnya 20 juta, 30 juta, 100 juta nggak cukup gitu buat beli properti yang ibu inginkan gitu ya. AFI bisa menjadi salah satu solusi. Saya biasanya menjawab begitu. Jadi saya tidak pernah bertentangan atau berdebat dengan nasabah tentang AFI and something gitu ya. Karena tidak akan selesai itu dan malah menimbulkan jurang antara kita dan dia. Yang ujung-ujungnya nggak closing. Hmm. Yang saya gali adalah apa isi kepala dia. Hmm. Dari situ kita cari solusi untuk dia. Mungkin solusinya Hmm. juga bukan AFI, is okay. Ya. Ya, mungkin solusinya apa? Oh, dia mau ciptain warisan buat anaknya. Saya tuh sebenarnya mau kasih anak saya warisan kalau saya udah nggak ada di dunia ini. Tapi nggak mampu beli rumah 5 miliar, 10 miliar. Oh, saya ada Legacy Pro. Cuma dengan 100 juta ibu bisa dapat 5 miliar. Beres gitu. Jadi itu ya, Yes. tantangannya adalah mencari tahu apa isi kepala dia ketika dia mengcompare itu. Mm-mm. Menarik Semoga sekali ya. terjawab. Oke, keren sekali sih. Lagian kalau misalkan dibandingin ya, meskipun kena inflasi, saya mendingan kena inflasi dan dapat duit ya, daripada udah kena inflasi nggak ada duitnya gitu. Betul. Karena inflasi asetnya makin nyusut lagi gitu kan. Betul. Keren sekali. Thank you untuk jawabannya. Berikutnya ada Pak Denny, Pak Denny Martono di sini ya. Apakah bisa ditawarkan untuk kaum muda single belum menikah eh, dan punya anak ya? Gimana kira-kira cara ngomong atau redaksional kata-kata Hmm. yang tepat untuk meyakinkan dia untuk mengambil? Silakan. Oh bisa. Semua orang pengen pensiun kan Pak Denny ya. Orang single juga pasti pengen pensiun, betul ya. Justru Hmm. ketika dia belum menikah, dia belum ada intentional ya intensi untuk menciptakan dana pendidikan buat anak. Sehingga budget dia tidak perlu dia pusingkan untuk dibagi kedua kebutuhan. Kalau kayak kita sudah menikah, kita pasti ada dua nih yang kita budget kita ini. Either kita mau dana pendidikan anak atau dana pensiun kita. Idealnya kan dua-duanya, betul ya. Tapi budget Tuh. udah cuma bisa buat satu contoh. Ya, jadi Yes. kita harus memilih. Nah, buat kita yang udah menikah, dilema. Kalau budgetnya terbatas, mau yang pendidikan anak dulu atau pensiun dulu. Tapi kalau buat orang single, wah lebih enak. Ya, Hmm. dia satu aja intensinya, dana pensiun.
buat dirinya ya, hidup masih buat Hmm. dirinya. Udah sama seperti sales idea saya yang tadi, saya share screen lagi buat terutama yang baru join belakangan ya. Hmm. Oke, ini tadi adalah buat anak dan orang tuanya. Nah, keluarga muda, ini nggak mesti keluarga lah ya. 25 sampai 45 tahun ini adalah golongan usia produktif. Menikah ataupun belum menikah. Even dia udah punya keluarga atau belum punya keluarga. Sama kan dia masih produktif. Berarti semua orang butuh dana pensiun kan? Karena nggak ada orang yang mau kerja seumur hidup sampai mati. Itu nggak ada. Orang pengen kalau bisa Betul. pensiun dini cepat-cepatnya. Nah ini bahasanya ya. Anti boros, anti stres, dana pensiun sukses. Gitu ya. Uangmu kerja, kamu liburan ya. Uangmu nggak tidur loh. Uangmu kerja buat kamu. Karena dia menghasilkan 20% kan di tahun kelima sampai tahun ke-19. Saya selalu yang 20 tahun ya teman-teman biar komisinya lebih gede gitu ya. Jadi saya nggak tawari opsi 15 tahun biasanya kecuali mereka tanya gitu ya. Saya selalu kasih opsi yang 20 tahun. Yes. Uangmu tuh nggak tidur. Tahun kelima sampai tahun ke-19 kamu dikasih 20%. Itu beneran passive Hmm. income. Silakan kalau kamu misalnya setornya 100 juta per tahun, kan berarti 20% dari 100 juta 20 juta tahun kelima. Udah bisa Hmm. beli gadget. Betul nggak? Udah bisa pergi ke Korea. Ambil aja uangnya buat jalan-jalan, nggak apa-apa. Iya kan? Nah, terus kamu nggak stres karena fluktuasi pasar gitu loh. Kalau ini mungkin yang ngebandinginnya dengan unit link dan tabungan-tabungan itu ya, yang fluktuatif-fluktuatif itu ya. Terus bilang juga ke dia, mumpung kamu masih single, kebutuhanmu itu nggak sebanyak gue yang udah menikah. Hidupnya itu untuk kamu aja tuh kalau orang single. Kamu orang single itu biasanya punya kecenderungan boros karena hidupnya untuk dirinya sendiri, betul nggak? Beli gadget, Ya. traveling, beli branded gitu kan. Nah ini anti boros karena nggak bisa diambil, uangmu beneran nggak bisa diambil. Yes. Jadi Betul. uangmu yang bisa diambil, alokasin aja di pos yang bisa Hmm. diambil. Tapi di AVI kamu udah secure dana pensiunmu dulu, udah pasti dana pensiunmu tercapai gitu ya. Semoga menjawab Betul. ya. Mantap sekali ya. Jadi biar nggak boros-boros, justru uangnya diparkir nih ya di AVI. Sudah bisa bekerja duitnya, bisa dapat sampai 15 tahun ya, mulai dari tahun kelima sampai dengan tahun ke sembilan 19. belas. Tuh, keren sekali. Semoga Pak menjawab ya Pak Denny. Kemudian ini ada Pak Roy Kenji. Tadi kayaknya sempat bertanya ketika Ibu menyampaikan tentang tambahan 400 juta. Maksudnya ini sepertinya terkait dengan GIO ya Bu ya? GIO itu kan Mm-mm. yang tidak medical, yang udah pasti garansi issued kan 400 juta ya Pak Roy Kenji ya. Mungkin ini bisa baca lagi nanti di playbook ya. Nah, 400 juta itu maaf ya, untuk nasabah-nasabah kita yang pernah ditolak nih, entah dia udah pernah kena diabetes, itu udah pasti ditolak lah ya. Untuk kalau apply AFM, ACP, itu Legacy Pro itu udah pasti ditolak. Nah, kita bisa punya opsi tawarin di AFI ya. Jika dia bisa setor 400 juta per tahun, berarti kali 5 2 miliar ya, total total 5 tahun ya. Dia akan dapat tambahan UP 400 juta yang mungkin ketika dia daftar Legacy Pro nggak diterima. Dan 400 juta ini free loh. Kenapa? Karena uangnya pada dasarnya kembali 3 miliar lebih. Kan dia setor 2 miliar kembalinya 3,3 miliar kan? Ya, tahu ya hitungannya Pak Roy ya, 20% kali ya pokoknya itu ya, 20% kali setoran tahun Ya. pertama, terus di tahun ke-20 dia akan terima 525% dari setoran tahun pertama kan. Nah, jadi total yang dia terima itu jauh melebihi yang dia setor plus 400 juta jika meninggal UP gitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai asuransi gratis dan garansi issued. Tidak ada pertanyaan kesehatan, tidak perlu medical check up. Nah, itu yang dimaksud, ya. Yes, itu dia ya. Jadi semoga menjawab ya. Kemudian berikutnya ada Ibu Tania di sini ya. Si Christine tolong tanya, kalau suaminya trauma sama asuransi, tapi istrinya pengen bikinin polis untuk suaminya yang sudah sakit jantung, diabetes, dan anaknya dua. Menurut Cici kata-kata yang baik untuk istrinya meyakinkan suami itu apa ya? Nah ini nih, silakan Ibu. Kenapa suaminya trauma? Kalau saya biasanya saya tanya dulu, suamimu trauma kenapa? Orang kalau trauma pasti ada something kejadian yang tidak enak dalam hidupnya kan. Entah itu dia dibohongin asuransi, ditipu agent ya. Jadi traumanya karena apa? Apakah klaimnya tidak dibayar gitu kan? Nah itu dulu ya Tania ya, Abu Tania ya. Cari dulu traumanya apa dan kita bisa menjadi teman dia untuk ngobrol tentang trauma itu. Setelah dia suka sama dia karena kita memahami dia kenapa, baru kita
kalau bisa ya, saya ajak suami aja ngobrol bareng. Pengen tahu Mhm. traumanya Betul, apa gitu kan. betul. Ya, orang nggak mungkin trauma kalau tidak ada bad experience di masa lalu. Yes, betul sekali. Iya kan? Nah, jadi Ya. cari tahu traumanya apa, kalau bisa duduk bareng dan kita kita pahami aja dia. Oh, mungkin dia trauma karena dulu dia beli asuransi kesehatan, tapi klaimnya ketika dia mau klaim jantung diabetes nggak Mhm. bisa. Mungkin aja itu asuransinya masih kena masa tunggu, ya kan? Emang nggak bisa. Bukan Yes. asuransinya nipu, tapi memang memang nggak bisa. Nah, itu perlu dicari tahu dulu. Setelah dia paham ya, atau mungkin ya dia dia beli asuransi rumah, contoh, Mhm. tapi dia kena Mhm. jantung, dia benar bisa klaim. Betul. Saya ada nasabah tuh lucu banget, marah-marah. Sebenarnya bukan nasabah saya, itu nasabah tim saya di bawah-bawah gitu ya. Marah-marah, alias penipu gini-gini. Suami saya meninggal, katanya nggak ada klaim cair. Oh, boleh saya lihat polis ibu? Ditunjukinlah polis asuransi kebakaran rumah. Nah, Lucu kan? Jadi maksud saya itulah trauma itu mesti dilihat traumanya apa, karena mhm. apa. Nah, lebih baik kita duduk bersama dengan suaminya, kita ajak dia bahas kenapa. Ya, kalau memang ternyata dia ditipu karena Mhm. entah pengisiannya salah, ya teman-teman udah paham lah cara handling objection gara-gara tidak layak klaim itu ya, seperti apa. Tapi yang Betul. perlu dicari tahu traumanya itu ya. Nah, Yes. setelah misalnya traumanya itu beralasan, kita pahami dia, kita setujui aja dan kita cari solusi buat dia gitu ya. Kira-kira maaf nih, kondisi Bapak sekarang kan sudah ada riwayat ya jantung diabetes. Itu sebenarnya kalau mau beli asuransi pun udah ditolak sama perusahaan asuransinya. Even punya Mhm. duit banyak nggak akan diterima kalau mau beli asuransi jiwa, Mhm. kesehatan atau sakit kritis. Nah, sekarang apa yang Bapak mau tinggalkan warisan buat istri dan anak-anak yang masih kecil? Masih dua nih anaknya, ya kan? Warisan apa yang mau ditinggalkan? Sudah punya belum asuransi jiwa? Sakit kritis udah nggak bisa ambil gitu ya, at least punya jiwa gitu ya. Nah kan udah nggak bisa, kalau dia bilang oh saya udah punya asuransi jiwa udah banyak, nggak usah gas dia, kalau dia mungkin udah punya. Tapi kalau istrinya masih kepengen beli, kemungkinan besar UP-nya sangat kecil. Mhm. Betul nggak Pak Marvin? Ya, betul. Karena Betul. istrinya worry kan kalau Ya, suaminya meninggal dia tidak punya apa-apa. warisan yang cukup Mhm. gitu ya. Berarti Mhm. kemungkinan besar UP-nya masih kecil. That's why istrinya pengen banget. Nah, gerakin hati suaminya. Apa yang Bapak mau tinggalkan buat istri Bapak dan anak Bapak yang dua ini? Udah Mhm. seberapa besar UP yang Bapak punya? Kalau Bapak Mhm. trauma, tadi kan udah kita bahas traumanya apa, Ya. ya. Kasih solusi buat dia bahwa memang ambil asuransi ada masa tunggu, contoh kalau traumanya karena masa tunggu gitu ya. Nah, Betul. Afi garansi issued sampai dengan 400 juta tanpa medical, bener-bener diterima langsung. Nggak ada pertanyaan kesehatan. Kasih aja tuh SPAJ. Nggak ada kan Mhm. pertanyaan kesehatannya. Gitu. Betul. Itu ya, Bu Tania ya. Semoga membantu ya. Oke, luar biasa ya, sudah lengkap ya. Betul sekali, saya pengen highlight aja, itu ditebelin aja cari tahu tentang traumanya apa. Jangan-jangan dia trauma berdasarkan pengalaman temennya. Jadi temennya udah punya pengalaman buruk sama asuransi, tapi dia merasa, wah nanti kalau saya beli asuransi, jangan-jangan pengalamannya sama. Atau ternyata kayak tadi, yang dibeli apa, yang diklaim apa, jadinya kan nggak nyambung gitu kan, itu Iya. yang harus diperjelas. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini Bu Soraya ya. Eh, Beberapa ada yang nadanya kurang lebih sama ya, karena ada yang bertanya ketika dibandingkan dengan investasi emas yang naik terus. Ya, silakan Ibu. Iya. Instrumen investasi kan bukan cuma AFI aja pada dasarnya ya, banyak. Jadi kalau teman-teman punya uang, yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus ya punya semua-semua. Aset Mm-mm. properti ada, obligasi ada, deposito ada, betul ya. Terus emas juga ada, itu bagus banget ya. Mhm. Nah, saya nggak nggak pernah mencoba untuk bilang investasi emas jangan ambil. Mm-mm. Ambil AFI aja enggak. Karena kita menjadi orang yang tanda kutip terlihat bodoh juga depan nasabah. Kalau kita, oh mendingan kamu AFI daripada emas, kita bodoh jadinya, ya kan? Mhm. Karena itu memang dua dua instrumen yang berbeda gitu ya. Nah kalau dia mau naik Betul. emas, oh ibu sudah punya emas, bagus banget, beli aja emas, nggak apa-apa. Ada uang dingin lagi, buat diversifikasi ke AFI gitu ya. Emas biarin aja emas kerja. Emas kan slow tapi pasti gitu. Nah, AFI, Mhm. tapi emas nih ibu juga ada godaan jual. Contoh nih iPhone Mhm. 17 udah nawar-nawarin PO gitu ya.
Ada, wah gue jual ini emas lagi tinggi nih, kan lagi tinggi banget nih, gue jual aja lah buat beli iPhone. Contoh, godaan itu ada, betul? Dan akhirnya emasnya lenyap, jadilah iPhone yang depresiasi terus. Jadi apa? Tidak tercapai ya Ya, tujuan investasi jangka panjangnya karena emasnya udah berubah jadi iPhone. Betul ya? Tapi betul. lewat AFI, kekuatannya kita naikin lagi tadi. Ibu tidak bisa ambil selama 20 tahun pokoknya ya, tapi di mulai tahun kelima sampai 19 ada fixed income yang dicairkan sebesar 20% gitu. Ya, dan itu Hmm. menjadi passive income buat ibu. Jadi memang ini dua hal yang berbeda. Kalau ibu punya budget untuk dua-duanya, ambil bu dua-duanya. Tapi kalau punya budget salah satu, is okay kalau ibu mau beli emas. Keluarin lagi piramida asuransi. Nah, untuk supaya emas ibu tidak terjual karena resiko sakit kritis, masuk rumah sakit, ibu udah punya belum AFM, AFI, ACP, dan Legacy Pro? Jual yang lain. Nggak mesti mati-matian ngotot jual AFI. Balik lagi ke keamanan finansial kan, si piramida Yes. itu. Maka segitiga saya itu selalu jadi andalan saya. Wah, dia udah Mhm. ngotot bandingin AFI, nyinyirin AFI, saya balikin lagi. Ibu yang mana yang belum punya? AFI udahlah, nggak usah diomongin Mhm. lagi. Ibu lebih memilih properti, lebih memilih emas, memilih obligasi is okay. Dari yang ini, Mhm. jiwa, sorry, kesehatan, sakit kritis dan jiwa, yang mana yang belum punya? Ya, jadi dibalikin ke situ. Ya, ingat ya, ketika nawarin AFI, tidak selalu AFI yang harus dibawa pulang atau Mhm. di-closingkan, tapi Ya. bisa produk yang lain. Gitu. Oke, mantap Semoga sekali menjawab ya. ya. Betul. Terima kasih Bu Christine ya. Karena memang betul, kalau emas kadang-kadang bisa berubah wujud ya, jadi iPhone itu tadi. Kadang juga bisa eh, apa ya Mobil EV, tergoda. mobil Ya, itu bisa mobil hilang EV ya, juga kan, bisa bahaya hilang loh. juga. Kadang-kadang kelamaan disekolahin, lupa pulang dia Lupa masnya. pulang. Iya, gitu ya. Nah, itu saya belajar lagi dari Pak Marvin tuh. Kadang di sekolahnya lupa pulang. Betul, betul. Saya Iya, belum pernah pakai itu. Sama Sekolahnya ibu. jauh kayaknya. Sekolahnya iya, sekolahnya kejauhan. jauh banget. Ya, ini ada dari Pak Sutrisno atau Ibu Sutrisno ya. Curhat dikit Ci, ini Eh, menawarkan AFI dengan mengandalkan GIO karena nasabah memang sudah kena CI kanker. Sempat diminta bikinkan penawaran 50 juta dan 100 juta per tahun. Namun terbentur dengan beliau yang merasa produk AFI tidak memiliki likuiditas seperti deposito. Nasabah selalu merasa optimis untuk berusaha hidup lebih lama. Produk bagus kata calon nasabah, hanya sayang likuiditasnya karena kondisi ekonomi saat sekarang beliau merasa perlu prepare dana tunai untuk menghadapi krisis ke depan. Wah, ini Iya, kayaknya ini peramal nih, bisa tahu ya. krisis nih. Silakan, Bu. Eh, Kalau saya melihat ceritanya Pak Sutrisno Konono ini ya di tim Mm-mm. booster juga ya. Ya. Sebenarnya nasabah ini kepengen untuk nambah UP gitu ya. Tapi uang dia itu dia harus secure uangnya untuk menghadapi krisis yang sekarang kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik aja. Jadi sebenarnya dia ada keterbatasan dari sisi dana dan kekhawatiran kalau one day terjadi something ke depannya dia nggak ada dana yang liquid. Itu sebenarnya kekhawatiran dia yang kita harus pahami. Dan kita nggak perlu against dia gitu ya. Oh, Bapak jangan takut. Bapak ini fortune teller emang bisa tahu krisis nggak perlu. Karena itu adalah worry-nya dia dan wajar karena kita Mm-mm. pun sebagai manusia ya atau kalau misalnya piramida keuangan kita juga mesti punya dana darurat yang cukup. Betul ya? Kalau teori piramida keuangan kan kita mesti punya dana Betul. darurat di paling bawah gitu ya. Dana darurat itu bentuknya apa? Deposito, ya, tabungan, itu dana darurat. Dan kita harus ready itu. Karena amit-amit terjadi apa-apa, kita nggak ada dana darurat, problem itu, problem besar. Nah, mungkin nasabah ini dia mau secure uangnya untuk dana darurat itu. Iya kan? Karena kalau terjadi apa-apa, dia nggak mungkin cairin AFI-nya. Jadi sebenarnya valid ketakutan dia, gitu ya. Nah, yang kedua, piramida keuangan yang kedua yang di tengah itu kan adalah asuransi dan proteksi, betul ya? Nah, dia sudah punya belum? Mungkin dia punya ya. Kalau dia sudah kena CI kanker ya, mungkin mungkin sudah terbuka mindsetnya tentang asuransi. Dan yang ketiga adalah investasi. Investasi itu sebenarnya paling atas kan? Hmm. Piramida yang paling tinggi, yang puncak, yang which is sebenarnya urutan ketiga. Ya. Nah, menurut saya, Konono, si nasabahmu ini dia masih worry di dana darurat yang Mhm. paling bawah, yang which is sebenarnya tidak salah. Dia Hmm. belum bisa melangkah ke piramida yang paling tinggi karena dana darurat dia Belum belum oke. secure. Dia Hmm. masih harus bertahan di situ. Ya, which is sebenarnya benar gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya
50 terus itu kan cara pertama ya. Kita merasa setuju bahwa dia harus menciptakan dana darurat. Jadi dia seneng dulu nih sama kita. Oh ya nggak apa-apa Pak, ya Bapak memang perlu untuk siapin dana darurat ya. Jadi memang budget dia untuk dana darurat. Nah tapi kan kita kan kalau kita di insurance ya pantang pulang sebelum closing gitu kan ya. Asik. Jadi pengen bawa pulang hasil, nggak mau kecewa. Nah coba dari 50 juta dan 100 juta turunin. Jadi dia misalnya kalau dia minta penawaran 50 juta dan 100 juta berarti dia punya dong uangnya. Betul nggak? Kemungkinan besar dia punya uangnya segitu. Nah, coba minta dia split ya. Jadi untuk dana darurat misalnya dia secure di 80 juta. Jadi kalau ada amit-amit krisis apa yang terjadi dia masih punya dana darurat sebesar 80 juta. Nah, Bapak 20 juta buat masuk AFI kira-kira nyaman nggak? Ya, kan Afi kan nggak mesti harus big case kan, nggak mesti harus 5 miliar, 100 juta, 400 juta, 50 juta, enggak ya, 12 juta pun bisa, 1 juta pun oke, gitu kan. Nah itu, jadi kalau saya mungkin bisa offernya seperti itu ya. Pertama, jadi setujui aja kekhawatiran dia tentang krisis, karena dia masih harus ciptain dana darurat dia. Yang kedua, dari proyeksi 50 dan 100 juta, apa mungkin diturunin aja, supaya dia merasanya lebih nyaman nggak kayak gede uangnya yang nggak bisa diambil dan nggak bisa diotak-atik gitu selama 20 tahun. Ya, Hmm. semoga membantu ya. Oke, semoga terjawab ya. Jadi dapat inspirasi setidaknya. Karena perlu dicek lagi tuh di segitiganya, jangan-jangan ada yang belum lengkap gitu kan Ya, ya. betul. Oke, berikutnya ini dari jauh nih, dari Manokwari, ada Bu Adelina. Saya mau bertanya bagaimana caranya kita menawarkan AFI kepada orang yang sudah ada asuransi tapi di tempat lain atau di bank. Silahkan. Oke. Jadi saya coba analisa datanya. Dia sudah punya asuransi di perusahaan A, contoh ya, atau ambil bank S. Ya, asuransi dan AFI ini kan dua hal yang berbeda. Balik lagi ke piramida ya. Pokoknya piramida ini selalu menjadi jawaban dah, menjadi buku pintar saya. Oke. Apa yang dia sudah punya? Tanyain. Dia sudah punya asuransi kesehatan? Bagus kalau udah punya. Dia udah punya asuransi sakit kritis? Belum, misalnya gitu kan. Dia sudah punya asuransi jiwa? Belum. Dia sudah punya program dana pendidikan atau pensiun? Misalnya sudah. Ya udah, kita tidak perlu berkutat untuk meyakinkan dia beli AFI. Tadi kan dia nggak, yang dia tidak punya adalah sakit kritis. Hmm. Dia sudah punya kesehatan dari toko merah, contoh. Dia sudah punya jiwa dari toko hijau, contoh. Dia sudah punya dana pendidikan atau pensiun dari Bank S, contoh. Yaudah, jangan bermain di dan ini lagi. Mainkan di sini, iya kan? Nah, berarti ibu kalau ingin memiliki keamanan finansial, tiga ini kan harus strong. Sorry, segitiga ini kan harus strong. Ibu sudah punya yang paling atas, bagus banget Bu. Ibu sudah peduli ya, sudah ciptain dana pendidikan. Puji-puji aja dia. Dia senang kalau kita puji-puji itu. Ibu sudah punya asuransi kesehatan, even BPJS. Berarti masuk rumah sakit udah garansi dibayar. Kalau meninggal sudah ada uang tunai yang cair kepada ahli waris. Ada satu yang ibu masih perlu punya. Amit-amit income ibu harus stop gara-gara kena kanker, stroke jantung. Sementara biaya hidup harus tetap berjalan, pendidikan anak harus tetap berjalan. Ibu butuh dana tunai kan? Ibu nggak mau kan pecahin dari sini? Atau logam mulia, atau jual rumah, atau apa? Ya kan? Tapi belum meninggal. Ya, belum meninggal. Jadi belum cair juga dari sini. Ibu punya asuransi kesehatan toko sebelah. Tapi kan ini baru bisa dibayar kalau masuk rumah sakit. Kalau kena stroke, nggak selalu loh stay di rumah sakit. Dirawatnya di rumah tuh, butuh suster, butuh infus, butuh bayar pendidikan anak tetap jalan, sementara income mungkin stop. Berarti ibu perlu untuk punya sakit kritis, asuransi sakit kritis. Saya punya ACP, bermainlah di sini. Jadi yakinkan dia untuk beli ACP, bukan beli AFI. Gitu. Oke. Ya, jadi ingat AFI adalah door opener. Tidak selalu kita harus pulang dengan closingan Afinya. AFI. Ya. Betul sekali. Gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya, Bu Adelina dari Manokwari. Kemudian ada Bu Riki Chandra. Ini menarik nih. Bu Christine, kalau dia bandingkan dengan SBN Ori, bagaimana counternya? Padahal sama-sama bayar 5 dan 6 tahun kan tuh. Silahkan. Ya, saya juga punya SBN Ori. Saya beli SBN Ori. Ya.
Kenapa? Karena saya butuh diversifikasi. Jadi Mhm. kalau dia mau beli SBN Ori, misal contoh nih, dia punya budget. Nah, biasanya kan kita ini perlu bangun istilahnya mentor saya Konatan ya, Golden Bridge ya, hubungan baik ya dengan siapapun yang kita temui termasuk prospek kita. Nah, orang itu baru akan open ke kita tentang budgetnya dia jika kita itu sudah punya hubungan baik itu, betul nggak Pak Marvin? Kalau kita Betul. belum punya hubungan baik, kita udah, wah pokoknya Afi bagus, Afi begana, begini, begono. Dia punya sejuta kenyinyiran yang lain tentang Afi. Termasuk salah satunya SBN Ori, gitu kan. Nah, tapi kalau kita udah deket sama dia, kita bisa tanya, budget lu yang uang dingin nganggur itu berapa emangnya? Boleh nggak gua tahu? Mhm. Oh, saya punya 100 juta. Wih, keren banget lu punya 100 juta. SBN Ori, ini kan lagi order nih ya, lagi buka ya, gitu. Kira-kira kamu punya 100 juta ini, apakah semuanya kamu memasukin ke SBN, ke keranjang SBN? Kalau menurut financial planning, jangan taruh telurmu di satu keranjang. Gimana kalau kamu split? Ya, misal contoh 50 juta kamu taruh di SBN, kamu beli SBN, 50 juta lagi kamu taruh di AFI, sama-sama setelah 5 tahun. Yang ini kamu bisa ada godaan ambil tuh. Ya, setelah 5 tahun kamu ambil si Ori, si SBN, entah udah jadi apa tuh, udah jadi jalan-jalan ke Korea, udah jadi laptop baru, udah jadi tas branded, dana pensiun tak tercapai, ya. Tapi di AFI yang 50 juta, kamu juga simpan 5 tahun, gitu ya. Nggak apa-apa nih, yang SBN Ori-nya udah jadi tas branded, tapi yang di AFI masih tetap kerja buat kamu, memastikan kamu punya dana pensiun sampai 20 tahun mendatang gitu. Jadi better dua keranjang kan daripada satu keranjang. Tantangannya Betul. adalah tahu dulu budgetnya berapa. Kalau budgetnya cuma 1 juta, ya kali beli SBN. Mhm. Mhm. 1 juta beli SBN nggak dapat apa-apa. 1 juta beli AFI dapat sesuatu. Ya enggak? Yes. Budget dia 100 juta, kita anjurkan jangan taruh satu keranjang, split aja. Budget Mhm. 10 juta, oke, 10 juta kita mikir lah, sesuai kebutuhan dia. Kamu butuh 10 jutamu ini untuk diambil kapan? Ternyata dia butuhnya untuk modal nikah. Dia Mhm. nikahnya itu 5 tahun lagi. Mhm. Ya nggak bisa di AFI, jangan paksa di AFI teman-teman, ntar nggak Ya. nikah dia. Kasian kan? Jadi balik lagi ke goalnya dia tuh apa gitu kan? Goalnya tuh apa sih prospek kita ini? Kalau memang dia goalnya beneran, gue mau merit 5 tahun lagi, tapi gue nggak mau megang ini uang, karena ntar gue tergoda beli beli apa beli iPhone 17 kali lagi kita salahin aja tuh iPhone 17 gitu ya. Nah, kamu nggak usah maksa dia ambil AFI, kasihan. Udah is okay, ambil aja beli aja SBN, karena Oke. SBN cair 5 tahun Mhm. lagi buat modal nikah Mhm. dia, ya gitu. Oke, menarik sekali ya. Betul sekali kalau misalkan memang tergantung tujuannya, dia mau ngapain. Kalau misalkan Ya. mau nikah 5 tahun lagi, kalau taruh ke AFI nanti jadinya pernikahannya intimate, very very intimate. Undangnya Intimate cuma wedding. berapa orang Cuma doang dia, nanti ya. dia dan pasangannya dan penghulu udah. Iya betul. Nanti nggak bisa kemana-mana ya. Jadi lebih baik ambilnya SBN. Dan Iya, betul dalam hal banget itu itu. ya. Nah, Iya. terus satu lagi Pak Marvin. Ya. Karena kita memberikan advice yang cocok dengan kebutuhan dia, dia rasanya ke kita gimana? Kira-kira. Jadi ngerti ya. Oh, oh ternyata ini perhatian juga, care juga Perhatian. Kita gitu. nggak kayak mau rampok uang Menggurui. dia, mau Mhm. komisi gitu kan. Dia percaya sama kita. One day dia ada rezeki, dia datangnya siapa? Nyari Kalau untuk minta pasti. advice, pasti ke Ya, kita lagi. Pak betul. Marvin, gua ada uang nih, 20 juta, dapat bonus dari Mhm. kantor. Gua beli AVI. Karena dia percaya sama kita, karena kita udah kasih dia advice yang tepat sebelumnya. Mhm. Ya Hmm, kan? Ya. menarik. Keren banget. Itu ya jawabannya ya. Terima kasih Bu Christine. Ya, terakhir ini yang ada di dalam kolom Q&A ya, ada dari Bu Sylvia. Bagaimana cara menjelaskan yang baik untuk ambil produk AVI kepada orang yang masih trauma dengan investasi robot? Nah, Hmm. yang hilang uangnya puluhan M. Iya. 1 M saya udah pusing pasti. Kalau puluhan ya tambah. Ya, Sangat silahkan. sangat dipahami dan dimaklumi ya. Ya. Saya pun membacanya bergetar. Puluhan M hilang gara-gara Mm-mm. robot. Aduh. Jadi ini ceritanya orang trauma dan traumanya Mhm. udah tahu yaitu robot. Nah, berarti kan itu kan bodong ya. Nah, Mhm. kalau hal ini tidak lain dan tidak bukan kita harus cerita kekuatan alians lah.
Ya, kita cerita Allianz, keluarin aja company profile Allianz ya, ini perusahaan yang luar biasa yang udah berdiri dari tahun 1800-an bahkan sebelum zaman kakek moyang kita udah ada gitu ya. Nah, saya berkesempatan ya untuk mengunjungi headquarter ya waktu Agustus kemarin ya karena menang kontes yang FCB Challenge dan kita dibawa ke headquarter. Itu yang kedua kalinya saya mengunjungi headquarter di Allianz di Jerman. Setiap mengunjungi headquarter saya merasa semakin bold ya. Keyakinan di Allianz itu semakin dalam. Kenapa? Ini perusahaan benar nggak kaleng-kaleng, sangat settle gitu ya, terus kuat ya dan memang punya aset yang sangat kuat. Jadi kita menghadapi orang yang trauma dengan investasi robot, itu kita harus bandinginnya udah main perusahaan aja. Mengemukakan kekuatan si aliansnya. Jadi borrow strength dari kekuatan company. Gitu. Itu ya Hmm. caranya ya. Hmm, luar Seperti itu. biasa. Jadi Iya. harus diyakinkan juga ya bahwa Iya. perusahaan Allianz ini bukan cuman besar di Asia saja, tapi juga secara internasional. Iya. Itu brandingnya yang sudah kuat dan itu bisa meyakinkan mereka Iya. juga Betul. harusnya. Betul. Seperti itu, Bu Selvia. Terima kasih Bu Christine ya untuk pertanyaannya, untuk pertanyaannya, untuk jawabannya, kok pertanyaannya sih, untuk jawabannya. Kemudian, oke, saya akan masuk ke sesi live ya, Pak Finan ya. Saya kasih kesempatan untuk 2 orang saja yang ingin bertanya ya secara live. Silahkan raise hand. Nanti akan kami coba persilakan untuk bicara. Ini ada Bu Yuli ya. Silahkan tangkap. Saya akan coba buka mic-nya. Yuk, silakan Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Panggilan kepada Ibu Yuli. Bu Yuli, panggilan pertama. Ini kalau sampai 3 gosong nih. Panggilan kepada Bu Yuli. Bu Yuli, tangannya pegel loh. Present terus ini. Bu Yuli, Mungkin oke. kepencet kali Pak Kepencet Marvin. Ya. mungkin Ini ada baik ya. Jenny nih. Ada Jenny. Oke, sebentar ya. Saya akan remove dulu. Berikutnya ada Ibu Jenny ya. Silakan Ibu Jenny. Silakan Ibu. Halo, Ci Rizky. Kedengeran suaraku kira-kira? Halo Jenny. Terdengar. Ya. Iya, aku sih mau nanya pertanyaan sih. Gimana caranya kita memberikan edukasi tentang api ketika kita eh, apa ya konten di sosial media? Dalam arti mungkin ini secara spesifik aku lagi mau coba di Threads. Kata-kata apa sih yang lebih moving dan lebih powerful selain tadi ada anti boros, terus apa cuan pasti itu sih lebih ke arah kata-kata yang lebih powerful ketika memang keywordnya tuh bisa dicari gitu dan itu secara langsung kita promote AVI dan BSC untuk kita bisa jaga-jaga atau dana pensiun buat diri kita sendiri. Itu aja sih. Pak Marvin, di saya agak bergaung, tapi Ya, saya coba simpulkan, saya coba summarize ya. Jenny silakan. tadi nanya kata-kata apa yang punchline gitu ya untuk ditaruh Ya, di sosial media, itu ya? khususnya Threads, Bu. Betul, Karena kan betul. Threads Oh, itu kayak threads. Twitter tapi versinya punya Instagram. Silakan. Saya jujur nggak taruh apa-apa di threads untuk Oke. ini, karena gini, satu hal yang saya mau wanti teman-teman yang bermain sosmed ya, ketika kita posting di sosmed itu, kita itu nggak bisa filter komentar netizen, baik yang negatif maupun positif, dan biasanya kebanyakan yang nyinyir ya. Kalau yang bukan sesama agent, pertama-tama kamu mesti ready, siap nggak diserang. Jangan Sudah gara-gara terbiasa diserang, pasti. kamu kena mental. Akhirnya, aduh, Enggak, sudah iya ya, terbiasa. aduh, iya ya, gini Sudah, ya. sudah. Karena sekali dia serang, dia akan cari itu yang negatif-negatif, gitu kan? Nah, pertama kamu make sure kamu nggak kena mental tuh, gitu ya. Terus yang kedua, kalau kamu mau thread, coba aja. Saya main sosmed. Jenny juga tahu sosmed saya. Ya, Saya membuat, nah ini sharing ya. Waktu awal AFI muncul, saya udah coba bikin flyer. Flyer ini saya sosialisasikan secara bertahap ya kepada pertama nasabah existing saya. Pertama gitu ya, set di status coming soon. Wah, gitu kan? Produk
dana pensiun, dana pendidikan buat jaminan masa depan Anda. Wah, macam-macam. Saya udah coba berbagai copywriting gitu ya. Pada saat launching, saya tes broadcast ke nasabah saya, existing. Ada yang menyambut, ada yang cuekin, ada yang ngerit aja, ada yang macam-macam, seperti biasa. Nah, terus tidak ada yang komen satupun pada saat broadcast pertama. Saya ganti bahasanya. Waktu yang pertama saya masih cerita tentang feature produk GIO. Saya taruh di urutan, oh enggak, sorry. Pertama saya pakai yang materi trainer, ya. Fix, apa tuh? Mudah, pasti, apa tuh? Saya lupa. Coba, kita buka ya. Saya taruh di website saya. Saya izin buka website ya teman-teman ya, biar teman-teman lebih nangkap apa yang saya maksud ya. Oke, saya ada website namanya namanya pelindungankeluargaku.com. Sorry. Pasti mudah bebas pilih, Bu Christine. Mungkin Ya, sama. oke. Saya Pasti buka mudah. website. Ini saya pakai bahasanya trainer. Ini website saya, teman-teman. Kelihatan nggak, Pak Marvin? Terlihat jelas. Oke, ini website saya. Saya sadur dari playbook, gitu ya. Ini asuransi jiwa, future income. Oke, kelihatan alias future income. Nah, saya pakai bahasa ini nih, teman-teman. Jenny, pasti mudah bebas pilih. Ini adalah punchline yang saya pakai. Saya sebar brosur e-flyer dengan menggunakan 3 magic word ini. Pasti mudah bebas pilih. Alhasil, apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang merespon. Oh, iya. Mm-mm. Oke. Karena mungkin pasti mudah bebas pilih itu tidak menyentuh emosionalnya mereka. Mhm. Mungkin ya, bukan saya bilang trainer nggak bagus bikin ini, enggak ya. Tapi namanya kita trial error kan begitu ya. Kita coba ada ganti copywriting. Akhirnya saya rombak flyer saya ganti dengan yang pertama adalah mudah tanpa medical check up sampai dengan 400 juta kayak gitu. Ya. Garansi diterima bagi yang sudah punya riwayat kesehatan. Mhm. Habis itu Mhm. baru yang poin-poin berikutnya. Mhm. Ada yang nyambut. Oh, beneran nggak usah MCU. Gue udah diabetes bisa masuk, Christine. Karena itu nasabah saya yang udah ditolak Legacy Pro-nya karena dia ada diabetes. Bisa. Ayo, apply. Saya bilang gitu kan. Mhm. Saya udah ketemu sama dia. Gitu kan. Nah, Mhm. itu kan testing. Coba. Percobaan ketiga. Saya pakai yang kalimat saya yang tadi. Anti boros, disiplin, garansi dana pensiun, sukses. Langsung ditelepon Mhm. sama nasabah saya. Ci Christine, aku mau. Langsung bilang aku mau. Mhm. 100 juta diambil berdua sama suaminya. Wow. Jadi pertanyaan Jenny ya, kamu baru tahu yang mana yang efektif jika kamu mencoba, Jen. Mhm. Mhm. Punchline yang saya pakai, yang works buat nasabah saya, mungkin belum tentu works buat nasabah kamu. Yes. Dan sebaliknya, ya, yang works buat agent lain, buat nasabahnya closing, mungkin belum tentu works buat nasabah saya. Karena karakter nasabah kita tuh beda-beda. Ada Yes. yang mampu 5 miliar kayak Ci Asia. Saya nggak ada nasabah, belum. Tapi saya pengen ya. Saya belum ada yang punya uang dingin 5 miliar langsung belum ada. Jadi kalau saya bilang soal apa ya, dia nggak tertarik gitu loh. Mhm. Tapi karena sama Ci Asia, saya udah dengar sharing Ci Asia ya. Ci Asia bilang karena fix gitu ya, garansi cair, tahapan 20%, itu tertarik buat dia. Karena uangnya nganggur di di bank, di deposito, nggak diapa-apain. Dia mendingan dia kasih Ci Asia lah. Jadi 20% dari 5 miliar, berapa tuh? 1 miliar, guys. Ya. Menarik. Tapi buat nasabah kita yang cuma punya 12 juta per tahun, Mhm. kali 20%, 2,4 juta. Kecil. Mungkin nggak menarik yang dana tunai itu. Paham Mhm. maksudnya ya? Ya. 2,4 juta versus 1 miliar, itu jauh sekali loh. Jadi Mhm. kalau dana fix mudah pasti itu buat yang 12 juta nggak nampol. Tapi buat yang uangnya 5 miliar nampol banget. Mhm. Tapi buat yang uangnya memang terbatas, Mhm. tapi dia mau ciptakan dana pensiun,
ya, atau pendidikan buat anaknya. Even kecil juga mungkin matters buat dia gitu ya. Ya, Gitu. akan Jadi membantu. kamu mesti coba-coba, Jen. Oke, Jangan terpaku pada satu skrip aja gitu ya. Ya, Oke. ya di BCL. Nanti aku izin Japri ya, minta slide yang tadi tuh yang agak lumayan kesulitan dan lebih cukup. Oke. ya. Oke. Oke, nanti akan dijapri, Terima kasih. silahkan ya. Terima kasih untuk Bu Jenny. Satu lagi, silakan. Yuk, ini terakhir, finale. Silakan bagi yang ingin, silakan raise hand. Nanti saya akan panggil ya, atau sudah nih ya. Sembari ya, Bapak dan Ibu sekalian, silakan untuk berikan penilaian bagi Pak Finan dan sesi pada malam hari ini ya. Saya akan berikan dalam kolom chat. Boleh untuk diberikan penilaiannya 9 atau 10 jika memang merasa sangat terbantu sekali dapat insight baru lagi dari sesi ini ya, sesi pada malam hari ini. Bisa langsung klik di dalam kolom chat. Oke, silakan. Apakah ada yang mau eh, bertanya secara live lagi? Boleh untuk raise hand supaya nanti saya bisa buka. Oke, ada Ibu Ripka Ayu. Itu kok hilang? Bu Ripka kabur. Ya, oke, raise hand lagi. Oke, saya allow. Silakan Bu Ripka. Silakan Bu. Dapat di unmute Bu Tes, Ripka. tes, Ya. selamat malam. Oke, masuk silakan. Mau tanya sama Cici. Ci, tadi apa ya, Ci? Yang pertama, magic word-nya mudah, tanpa medical sampai 400 juta, garansi cair, bener ya? Terus, Yang mana? Yang flyer saya? eh, eh, Oke. mudah, Flyer sama yang bawa anti boros, disiplin, satu lagi tuh tadi kecepatan garansi nggak gitu? pensiun sukses. Yang di slide saya bukan? Oh, iya, iya. Garansi pensiun sukses ya? Iya, ini saya buka lagi ya. Iya. Oke, ini sebentar present dulu. Hmm. Full screen present. Oke. Ini kalau mau screenshot silakan. Mhm. Oke, ini yang masa depan. Ini anti boros, anti stres, dana pensiun sukses. Ya ini bukan? Anti boros, iya, iya, iya. Ha-ha. Oke. Bagus itu, Ci. Bagus banget. Semoga Besok sukses. closing berarti nih, Bu Terima Ripka. kasih. Terima kasih ya, Ci. Sangat Sama-sama. menginspirasi. Banyak banget ininya. Pick up lines-nya bagus-bagus. Heeh. Iya. Aku juga ngikutin YouTube-nya. Oh, oke. Ya, ya, Suka boleh, boleh. nonton. Suka nontonin. Thank you ya, sudah Thank you. support. Lumayan Terima saya kasih. dapat monetize dari situ. Iklannya ditonton ya sampai habis. Tetap ya. Oke, terima Oke. kasih. Selamat Ini malam. Malam. diversifikasi sumber income dari YouTube juga bisa ini. Nanti ya, mantap. Oke, baik. Karena sudah dipakai semua untuk dua penanya, ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Finan, untuk Bu Christine Liman, insight-nya luar biasa. Saya jadi, kalau orang Jawa bilangnya kulaan ya, kulaan ide. Jadi saya pakai beberapa juga, barangkali saya bawakan kelas, terutama kalau di Surabaya ya. Kebetulan saya domisili Surabaya, Bu. Dan Pak Finan juga memang ini mentor saya yang luar biasa ya. Sudah memberikan insight-insight juga mengingatkan kepada saya dan teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Dan untuk closing statement, saya akan panggilkan untuk Teh Wulan, silakan dapat di recap dan langsung di closing. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Bu Christine Liman keren banget. Nanti share sering di Bandung ya Bu ya, kayak kemarin waktu kita sempat kumpul di kafe ya. Udah lama Jangan banget itu lupa ya. Iya, maaf sekali ini saya izin nggak nyalakan kamera karena ini kayaknya bandwidth-nya agak low. Jadi tadi sempat agak ngedelay sedikit. Oke, thank you banget tadi udah dipaparkan oleh Finan, udah keren banget tentang future si AVI-nya. Kemudian tadi Bu Christine Liman juga
keren banget ya gimana bisa menjadikan keberatan nasabah itu dijadikan kekuatan. Jadi di mana kita juga kita confidence untuk menginfokan ke nasabah dan memberikan dengan tagline yang tadi dibilangnya anti boros, anti stres untuk dana pensiun, kerja 5 tahun, tenang 15 tahun untuk masa depan gitu ya. Dan itu saya yakin tadi banyak banget dari sales tools-nya dan handling objection-nya udah banyak banget yang didapat dari teman-teman di sini. Dan kalau saya lihat tadi Bu Christine Liman itu bikin piramida asuransi. Ya, piramida asuransinya itu kan ada 5 gitu, dan saya senangnya karena kita sedang menjelang final lap nih, gitu ya, Bu Christine Liman, itu sebenarnya dari piramida-piramida itu kan akhirnya ada campaign nih untuk menjelang si final lap gitu ya. Jadi yang 5 campaign itu benar-benar yang 5 piramida itu kita adakan juga namanya campaign, dan harapannya benar tadi teman-teman agent itu juga bisa dengan mudah melalui AFI bisa menjelaskan semua asuransi yang ada di piramida itu, plus kita juga bisa menjelaskan tentang campaign apa nih yang di Oktober ini. Gitu ya. Thank you banget ya Bu Christine Liman. Sebelum sesi ini Sama-sama, berakhir, Bu. ya saya juga ingin merimain kembali yang tadi piramida asuransi yang disampaikan oleh Bu Christine Liman, di mana kita ada 5 campaign nih teman-teman yang berlangsung di bulan Oktober ini. Untuk itu saya boleh mohon bantuan Mas Finan, boleh di-share kah? Kita ini ada campaign teman-teman untuk di bulan Oktober ini, ya. Yang pastinya karena tadi kita bicara tentang AFI, betul tadi bahwa AFI ini khusus sampai bulan Desember, itu produksinya dihitung 100%. Untuk apa? Untuk produksi agent, ya, untuk teman-teman, untuk MOC, untuk promosi BI ke BP, gitu ya, dan semua kontes yang ada di periode Oktober sampai Desember ini. Jadi benar, jangan melihat visioner nanti tahun depan dilihat apa enggak, tapi kita manfaatkan sekarang kesempatan yang ada, ya. Ini adalah kontes yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sedang ada booster nih buat para BP dan para BI, sama seperti kontes-kontes sebelumnya kita ada banyak blessing, ya, ada blessing, grand final blessing. Boleh kita next Pak Finan? Oh, oke. Sebelum blessing itu mungkin saya akan sounding dulu untuk yang tadi saya bilang yang semua piramida di Bu Christine Liman itu kita ada punya campaign yang memang dibantu untuk membooster teman-teman bisa menyampaikan campaign ini pada para nasabah. Ya, yang pertama campaign untuk New Guard, di mana untuk campaign ini berlaku untuk produk ACP. Ya, nasabah bisa mendapatkan tambahan manfaat 10% manfaat akhir kontrak hingga UP 500 juta. Ini hanya berlaku untuk submit di bulan Oktober, sepanjang Oktober ini, dan ditunggu issue-nya nanti di tanggal 10 November. Itu campaign yang pertama. Kemudian campaign yang kedua, kita punya campaign Extra Life, di mana campaign ini berlaku untuk produk Allianz Pasti dan Allianz Aman saja. Ya, dengan keuntungan tambahan UP atau santunan untuk penyakit kritis 10%. Itu keuntungan pertama. Kemudian untuk keuntungan kedua, tabel non-medical limit khusus. Ya, di mana ini berlaku untuk kedua produk itu saja. Sama untuk campaign ini hanya berlaku untuk submit di bulan Oktober ini dan ditunggu issue 10 November. Oke, kemudian yang ketiga, kita juga punya campaign tabel non-financial limit khusus untuk semua produk. Ya, nah tabel ini memang untuk tabel non-financial, teman-teman kita tahu bahwa biasanya kalau yang UP-nya sekitar 7M sampai 10M itu biasanya perlu mengisi KYC, tapi kali ini campaign ini kalau untuk financial atau UP sampai dengan 10M itu tidak memerlukan KYC. Ya, dengan catatan menginformasikan, deklarasikan penghasilannya dengan benar di SPAJ. Tapi untuk tabel non-financial limit khusus ini berlaku hanya untuk MDRT dan untuk MDIT saja. Ya, sementara campaign non-financial ini berlaku hingga bulan Desember 2025 ini. Ya, jadi teman-teman bisa boost tuh untuk produk AFI, ACP dengan menggunakan campaign ini. Oke, kemudian yang keempat, kita juga punya campaign konversi dan indeksasi.
Ya, jadi teman-teman untuk konversi dan indeksasi ini sesuai dengan permintaan teman-teman di lapangan, kita perpanjang lagi hingga bulan Oktober ini gitu ya, dengan harapan teman-teman bisa memaksimalkan semua nasabah yang termasuk ke dalam undangan konversi. Dan yang kelima, kita juga punya tabel non-medical limit khusus untuk produk Legacy Pro. Ya, jadi untuk produk Legacy Pro itu kita ada tabel limit khususnya. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang rencananya dari Oktober sampai Desember ini mau jual produk Legacy Pro, silahkan manfaatkan untuk tabel non-medicalnya ini. Ya, jadi ini adalah campaign-campaign yang berlaku di Oktober ini, yang harapannya teman-teman bisa gunakan dengan maksimal untuk menuju final lap-nya yang supaya finish strong. Oke. Nah, selain ini teman-teman, kalau tadi campaign-nya itu untuk nasabah, sekarang kita juga mau kasih tahu bahwa ada booster juga. Kalau tadi boosternya AFI buat teman-teman dihitung 100%, kita juga sekarang ada booster ya untuk para BP dan BI. Kita lihat untuk di slide berikutnya. Oke, nah kita punya yang namanya Grand Final Blessing, seperti blessing-blessing sebelumnya ya teman-teman. Kita punya Grand Final Blessing, di mana Grand Final Blessing ini khusus untuk periode kontes di bulan Oktober sampai Desember saja. Ya, tapi memang ada beberapa kategori di mana di sini buat para BP, para leader bisa menggunakan melalui dua cara, melalui personal produksinya atau melalui unit production, ya. Nah, untuk melalui personal produksi, teman-teman leader cukup atau minimal capai 150 juta ALP dengan hitungan minimal 1 case, ya, dan itu berlangsung untuk sampai bulan Desember nanti. Jadi di cap minimalnya 150, terus gaspol teman-teman hingga Desember nanti, ya. Kalau teman-teman leader mau mengejar secara unit production, artinya perhitungan pencapaian dari para BI itu juga ingin dihitung, artinya kita teman-teman bisa mengikuti kontes yang early bird ini, teman-teman. Early bird itu khusus untuk bulan Oktober sampai November nanti, minimal ALP itu 250 juta, ya, dan di situ minimal 2 active agent-nya dari unit teman-teman berproduksi, dan juga secara payment metodenya itu harus dengan auto debit ataupun kalau cash atau transfer dihitung secara tahunan. Ya, itu yang untuk early bird. Tapi kalau untuk dari Oktober sampai Desember, unit production juga teman-teman bisa kejar dari kategori 1 ataupun kategori 2. Kalau kategori 1 itu minimalnya 399 juta dengan minimal 3 active agent. Tapi kalau kategori 2 teman-teman bisa mengejar minimal 299